Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, yang selalu seorang muslim ikrarkan dengan pengakuan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk ditunduki, dipatuhi, dicintai dan ditakuti kecuali Allah. Dia telah memudahkan kepada kita untuk berhubungan dengannya sehingga segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi dan juga ditambahkan, yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak cucu Adam dan pemimpin anak Adam pada hari kiamat, sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah sukses menjadi seorang ayah, suami, sahabat, saudagar, politikus, apa saja yang kira-kira jadikan sebagai target prestasi di muka bumi ini telah dijangkau dan dicapai oleh manusia terbaik ini. Dan siapa yang menjadikannya sebagai suri tauladan, tentu kita tahu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kekal dilakukan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian bagi orang-orang yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Andai saja dibalik dengan 10 kali membacakan salam hormat Allah berikan 1 kali rahmatnya, maka sudah cukup buat kita. Tetapi subhanallah, Allah muliakan manusia terbaik dan dimuliakan juga orang yang suka mengucapkan salam hormat kepadanya dengan 1 kali salam hormat dibalas 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, mencakup segala lini kehidupan kita. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, kita juga membacakan selalu salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sebenarnya pada bulan yang lalu, dan ada bahasan kita tentang manajemen rumah tangga Islami 1. Dan saya sempat membahasakan ke teman-teman panitia, kalau ada tema yang saya susun, manajemen rumah tangga Islami, ini sampai 10 episode. Ada 1 sampai 10. Poin satunya yang sempat kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, walaupun ini biasanya saya adakan pelatihan selama 3 hari untuk menyelesaikan 1 manajemen atau 1 bahasan manajemen. Tapi karena ini adalah acara pengajian dan tabligh akbar, maka kita coba rangkumkan menjadi 1 kali pertemuan. Dan manajemen rumah tangga Islami 1 alhamdulillah sudah kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dasar sekali, berisi definisi pernikahan. Apa itu pernikahan dalam Islam? Bagaimana pada saat itu saya jelaskan penyatuan 2 anak Adam dalam 1 ikatan ritual yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, dan menyatukan antara 2 keluarga, 2 suku, bahkan 2 negara. Maka berarti dari definisi ini kita sudah paham benar-benar bagaimana Islam melarang untuk menikah sesama jenis. Tidak ada homoseksual, tidak ada lesbian, karena harus 2 lawan jenis. Dan juga ada potongan definisi anak Adam, artinya tidak boleh menikah dengan selain manusia. Seperti banyak orang menikah dengan jin, syaitan, para dukun, peramal, penyamun. Ini mereka menguatkan ilmu sihir, mereka justru menikah dengan jin. Ya. Kemudian juga dalam 1 ikatan ritual agama artinya harus diikuti dengan niat dari awal keikhlasan. Teman-teman, membangun rumah tangga ini ibadah. Jangan sampai kita membangun rumah tangga, saya titik beratkan pada bulan yang lalu, jangan sampai karena hanya suka saja, hanya karena imbauan orang tua untuk menikah, hanya karena faktor usia, atau mungkin lingkungan, atau apa saja, mungkin teman-teman sudah terlanjur menikah semuanya, maka ini harus digibah niatnya. Niat kita seperti orang kalau mau sholat, mau zakat, mau haji, mau umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tangga ini kata para ulama adalah ajang pahala yang paling besar. Karena semenjak akad nikah, semenjak diniatkan mau menikah, sampai proses akad nikah, sampai turun-temurun semuanya pahala. Asal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan definisi juga adalah yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Berarti memang salah satu target utama adalah populasi manusia. Dan populasi manusia itu terjadi dengan hubungan biologis. Bertemunya antara sperma sama sel telur.
Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita cara yang benar. Cara yang benar istilahnya nikah. Cara yang salah istilahnya zina. Dua-duanya pelampiasan biologis. Kita manusia punya fitrah. Punya keinginan untuk menatap, untuk mencium, untuk memegang, untuk curhat, berbicara, untuk biologis dengan lawan jenis kita. Itu fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi pada jiwa manusia rasa hub dan syahwat. Rasa suka dan diikuti dengan syahwat. Hawa nafsu untuk melampiaskan biologisnya. Dari para kaum wanita. Maka di sini kita bisa paham memang Allah berikan fitrah itu. Kita nggak bisa tolak. Orang yang menolak ini akan bergejolak dalam jiwanya. Hanya saja Allah ajarkan caranya. Melalui ajaran lisan Nabi Muhammad SAW dengan pernikahan. Dan saya sudah jelaskan nikah sama zina. Itu perbedaannya hanya kalimat akad 5 menit saja. Si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya. Artinya saya akan serahkan semua. Ya, apapun yang berhubungan dengan kebutuhan anak perempuanku ini pada kamu, kau terima tidak? Maka si laki-laki mengatakan saya terima. Berarti dia siap menyiapkan rumahnya, makanannya, perlindungannya. Semuanya perempuan ini pindah kepada si suami tadi. Dengan 2 saksi, mahar, selesai. Ini kalau orang berhubungan biologis, dia tahu, orang semua keluarga tahu di malam pertama, dua-duanya melakukan dengan hati yang tenang, gembira. Gak ada orang habis nikah kemudian dia tidak gembira. Dia menikah, dia gembira, kemudian dia biologis juga akhirnya dengan tenang, spermanya bagus, sel telurnya bagus, anak yang lahir jelas statusnya. Semua wanita yang hamil halal dari suaminya, karena hubungan yang halal, maka mereka akan bahagia. Walaupun perutnya besar, jalan ditanya, ibu hamil ya? Iya, bangga. Tapi subhanallah kalau orang langgar caranya, menggunakan cara yang haram yaitu zina, maka zina dimulai dengan ketakut-takutan. Masuk hotel sembunyi-sembunyi, takut ketahuan oleh orang. Biologisnya juga buru-buru, spermanya jadi nggak bagus, sel telurnya jadi nggak bagus. Anak yang lahir juga statusnya nggak jelas. Dalam Islam namanya anak haram atau anak zina. Nggak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, nggak ada warisan, tidak bisa jadi wali kalau anaknya perempuan dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan caranya. Dan ini juga sudah saya titik beratkan pada pertemuan sebelumnya teman-teman sekalian. Bagi orang tua di sini yang hadir, kalau ada orang yang sudah sepuh, punya anak-anak gadis, anak bujang, mudahkan menikah buat mereka. Jangan pernah mengaitkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Ibadah itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Kita tidak mungkin tunggu mobil dan motor untuk ke masjid. Tidak ada, kita jalan kaki. Kita harus mengerjakan ibadah tanpa ada prestasi dunia. Kalau selalu dikaitkan menikah itu harus sarjana dulu. Kemudian dalam prosesi dia melalui kuliahnya, ada syahwat yang menggejolak, dia tidak bisa lampiaskan karena orang tuanya tidak mau nikahkan, terjadilah perzinahan. Andai saja mereka dimudahkan pernikahan, dan ini sudah saya ceritakan juga bagaimana banyak pengalaman-pengalaman saya melihat teman-teman ya, walaupun saya masih kuliah waktu itu belum menikah, tapi saya teman-teman saya waktu di Madinah, Masya Allah, mereka menikah dari tingkat 1 kuliah, tingkat 2 kuliah, sukses sekolahnya, malah kelihatan lebih dewasa. Dia juga terlindungi, apalagi bagi anak-anak yang sudah tidak bisa lagi mengontrol hawa nafsu itu. Karena dia akan bergejolak dalam jiwa, sehingga membuat pelampiasannya ke pandangan yang haram, pegangan yang haram, langkah kaki yang haram, dan seterusnya. Sementara Allah mengatakan, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan dekati zina itu, karena dia seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dia perbuatan keji, memalukan kalau ketahuan, dan dia juga seburuk-buruk jalan. Pernah ada sahabat laki-laki mengatakannya, Rasulullah, saya siap jalankan semua perintah Islam, kecuali satu, izinkan saya berzina. Maka kan Nabi SAW lihat wajahnya lalu mengatakan, apa kau mau kalau ada orang yang menzinai adik perempuanmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kalau ibumu? Tidak ya Rasulullah. Tantemu? Tidak ya Rasulullah. Kalau kau tidak mau, kenapa kau mau berzina dengan adik orang, istri orang, anak orang? Tentu orang kalau sudah melakukan perbuatan dosa, semoga Allah maafkan dengan taubat nasuha. Tapi kita bicara sekarang realita tentang hukum Islam. Kenapa kita bahas tentang masalah pernikahan ini? Karena tujuannya untuk memperbaiki tatanan masyarakat. Kita yang tujuannya untuk memperbaiki tatanan masyarakat. Kita lihat histori para sahabat, mereka menikah tanpa ada prestasi dunia. Zaman dulu apalagi tidak ada ijazah, gitu kan? Tapi mereka menikah, subhanallah. Hari ini mereka ingin menikah, mereka lihat nazar yang cocok, mereka lamar, malamnya sudah jadi suami istri. Sangat mudah. Ada seorang wanita menawarkan diri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya menawarkan diri, kalau anda mau nikahi saya silahkan. Nabi SAW lihat ke dia, enggak ada hajat. Langsung Nabi tawarkan ke jemaah di masjid. Siapa yang mau menikahi wanita ini? Ada yang angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Miskin sekali, enggak punya apa-apa.
Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu, cari walaupun cincin dari perak. Dalam riwayat cincin dari besi. Dia ke rumahnya, dia balik lagi. Tidak ada ya Rasulullah. Enggak ada, di rumah cuma ada alat-alat masak segala macam yang dia pakai. Sehari-hari tidak ada. Kata Nabi SAW, kau punya hafalan surah Al-Quran? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, pergilah aku sudah nikahi kau dengan itu maharnya. Mudah sekali di pernikahan dalam Islam itu. Saya sudah jelaskan juga teman-teman, ini harus diperbaiki. Karena di masyarakat kita merata sekali ini. Banyak orang tua bangga dengan anaknya gonta-ganti pacar. Malam minggu datang si fulan. Jemput anaknya pakai motor atau mobil. Orang tuanya muslim. Laki-lakinya muslim, mungkin bahkan ke masjid. Bapaknya, ibunya bahkan pakai hijab atau pakai jilbab. Yang baik, terkenal keluarga baik. Tapi anaknya diizinkan anak perempuan. Lalu dibawa. Permisi om, tante saya mau bawa. Mau dibawa kemana? Ke bioskop, ke taman, ke pantai. Lalu tidak terjadi perzinahan. Yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Kenapa dia izinkan? Dia melibatkan anaknya dalam hal yang haram. Tapi dia tidak merasa malu, subhanallah. Saya masih bingung dengan fenomena ini ada di masyarakat kita. Kok dia tidak merasa malu? Bulan depan, misal anaknya ada masalah dengan pacarnya, putus. Datang laki-laki yang kedua. Lalu tetangganya tanya, siapa ini? Ini pacar anak saya. Dengan bangga. Ini pacar anak saya. Mana yang bulan lalu? Anak saya nggak cocok, diputusin. Putus sampai 5-6 kali nggak masalah. Tapi kalau dia pasang tenda nikahkan anaknya, malu. Ini kenapa nikah? Loh, orang jadi bertanya, kenapa nikah cepat? Kenapa nikah muda? Ada masalah apa? Kok aneh? Orang berbuat sunnah Nabi SAW dianggap malu, tapi orang berbuat yang haram tidak apa-apa. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Kan Nabi SAW bilang kan, zina, mata juga berzina. Semua anggota tubuh punya bagian dari zina. Mata melihat yang haram berzina, lisan mengucapkan yang haram zina, telinga mendengarkan yang haram zina, tangan menjamah yang haram berarti zina, kaki melangkah yang haram juga zina. Kemaluan yang menyempurnakannya. Orang keluar berdua pacaran zina. Boleh nggak pacaran Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Pacaran sampai hamil nggak apa-apa. Ya, benar nggak? Pergi hotel nggak malu, safar sama-sama boleh, kan gitu. Hamil punya anak banyak nggak apa-apa. Terus kenapa nggak dilakukan itu? Ini poin saya ulangi kembali karena saya melihat ini fenomena yang harus diperbaiki teman-teman. Jangan hubungkan prestasi dunia dengan masalah itu. Apalagi kalau ada orang tua muslim yang menghadapi masalah pergaulan anaknya, nikahkan. Lebih baik kita datangkan satu piring di meja kita untuk menenangkan anak kita dengan mendatangkan anak mantu. Tambah satu piring lagi porsi buat dia. Tempat tidur sudah tidur sama anak kita. Kamar mandi sama saja. Tinggal datang dia mengamankan anak kita. Berikan satu porsi makanan di atas meja, anak kita aman. Berapa banyak jemaah yang sudah mempraktikkan ini subhanallah. Anaknya berubah jadi kanak-kanak menjadi dewasa. Pergaulan bebas jadi terkontrol. Ada di antara kerabat kami begitu. Pergaulannya bebas. Begitu dinikahkan subhanallah berhenti. Istrinya bisa jadi pengawas buat dia. Suaminya bisa jadi pengawas buat dia. Dan itu mengurangi tanggung jawab orang tua. Tinggal kita mungkin membantu modal, kita membantu nasihat, ide-ide, pekerjakan diri di sebuah tempat, kan bisa. Tapi tatanan masyarakat akan baik. Karena kacaunya masyarakat ini, kacaunya pergaulan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih berat ya bagi kaum laki-laki dibandingkan wanita. Artinya pergaulan bebas itu. Ini jadi masalah. Ya. Makanya pernikahan harus dimudahkan teman-teman sekalian. Dimudahkan. Berapa banyak ikhwan dan akhwat kita yang memasukkan informasi atau pertanyaan kepada kami, Ustaz, kami sudah faham ikut pengajian, kami mau menikah, tapi orang tua kami masih menahan. Sementara di kampus syahwatnya ini luar biasa. Yang di sana fitnah ini, yang di sana fitnah itu. Malam minggu mereka pada kumpul-kumpul, pergi ke tempat dingin, segala macam. Orang tuanya tidak tahu alasan studi ini dan studi itu ternyata pergaulan bebas. Ini kan jadi masalah. Juga kesian orang-orang mukmin yang baik-baik, kemudian dia melamar anak perempuan ternyata sudah tidak perawan lagi. Ternyata sudah pernah bergaul bebas begini dan begitu. Padahal dia sendiri menjaga kehormatannya. Kan jadi ada hal-hal yang tidak berimbang di tengah-tengah masyarakat. Bisa ditangkap poinnya ya? Baik. Kemudian dikatakan juga bisa menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Berarti kita dengan menikah makin meluas jaringan kita. Kalau saya sekeluarga ada 100 orang, istri saya sekeluarga 100 orang, berarti sekarang sudah 200 orang. Berarti potensi banyak sekali. Potensi bisnis, potensi ide-ide, ya, mengenal baik buruk lebih banyak lagi. Maka kita lebih luas jajarannya. Seperti juga menyatukan antara dua suku. Berapa banyak suku yang berantem, berperang, baik gara-gara pernikahan. Negara juga begitu. Karena dimenikahkan anak suku kepala suku ini dengan anak kepala suku ini jadi baik semuanya. Maka pernikahan dalam Islam itu mulia. Diatur sedemikian rupa. Dan sudah saya jelaskan juga, itu yang saya ulangi saja tentang masalah definisi pernikahan. Kemudian ada tujuan pernikahan, harus ada tujuan-tujuannya, target-targetnya. Terutama yang paling penting adalah menjadikannya sebagai menjalankan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian ada konsep ta'aruf islami.
Tidak perlu teman-teman untuk mengenal lawan jenis kita ini yang kita mau nikahi, ajak dulu dia jalan, suruh buka jilbabnya, suruh buka bajunya, mau tes dulu ciumannya bagaimana. Itu enggak perlu. Enggak perlu semuanya. Terus gimana caranya? Ustaz, saya kan tidak kenal dia. Ada konsep syar'i. 3 hal yang pernah saya jelaskan. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah nazar syar'i. Melihat secara fisik yang dibolehkan secara syar'i. Wajah dan telapak tangan. Sudah cukup. Sudah selesai. Wajah yang sering kita interaksi dengan telapak tangannya. Kata sebagian ulama, wajah simbol dari kepala sampai ke perut. Telapak tangan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Sudah cukup. Sudah selesai. Kita sudah tahu itu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Dari keluarga ayah calon mempelai, calon laki-laki, calon suami dan calon istri, ayah mereka itu akan mewariskan fisik keturunan kita. Kalau mereka tinggi-tinggi besar ya begitu. Mereka kulitnya putih ya begitu, kulitnya gelap ya begitu. Dari jalur ibu pasangan kita itu menurunkan karakter dan sifat. Kita tinggal cari tahu umumnya keluarganya orang ini bagaimana. Udah selesai. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kita boleh bertanya, Anda kalau kerja di mana? Kerjanya di mana? Pendapatannya apa? Kalau lagi liburan weekend buat apa? Kalau dia bilang, oh saya kalau weekend ke diskotik, ke bar, ya, saya pergi begini dan begitu, kita sudah tahu. Atau kalau dia bilang, saya kalau weekend saya ke masjid, saya ikut pengajian, ada ibu saya bakti, kita sudah bisa tahu. Udah tinggal istikharah 2 rakaat, nggak butuh lama-lama itu. Jangan lama-lama ini. Lama, kadang-kadang orang 10 tahun pacaran, 2 bulan nikah cerai. Udah ya. Karena selama mereka pacaran menyembunyikan banyak hal. Enggak, kita disuruh mencari hal yang jelas. Secara agama ada, konsep ta'aruf Islami ada. Tentu kita dahulukan konsep-konsep dasar agama pasangan kita ya. Jangan lupa sabda Nabi SAW, wanita berkulit hitam, budak dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya ini. Jadi lubang hidungnya satu. Jelek sekali. Tapi beragama jauh lebih baik. Kata Nabi SAW, wanita dinikahi karena 4 hal. Kecantikannya, umum orang cari kecantikan. Kekayaannya, umum juga ada orang cari kekayaan. Keturunannya, umum juga ada orang cari jalur nasabnya. Dan agamanya, umum juga ada orang cari agamanya. Tapi Nabi bilang, fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tenang. Kita laki-laki keluar rumah, kerja, istri kita kalau mukminah dia tidak akan selingkuh. Dia akan tahu diri, dia jaga, dia didik anak-anaknya, dia ibadah kepada Allah, selesai, kita juga aman. Tapi kalau dasarnya cuma kecantikan, cuma keturunan, cuma kekayaan dan pergaulannya bebas, kita tidak akan tenang. Ini selingkuh enggak dia? Di rumah sama orang lain enggak? Dan seterusnya. Ini jadi masalah. Nah, begitu juga dengan wanita. Kata Nabi SAW, hai para wali wanita, hai wanita dipanggil. Kalau datang kepada kalian yang telah kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kapan cuma sekedar kekayaan, ketampanan, kecantikan, maka akan kacau. Makna kerusakan di muka bumi, kata sebagian ulama hadis, adalah terjadi banyak perceraian. Karena mereka tidak faham tentang tujuan pernikahan dan maksud-maksudnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan tata cara pernikahan Islami. Bagaimana pernikahan Islami itu harus ada wali, ada saksi, ya, ada mahar, ada kalimat akad. Ya, banyak hal-hal yang harus diiklankan ya. Kata Nabi SAW, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga sudah kita kasih gambaran umum masalah hak dan kewajiban. Nanti akan kita jelaskan besok insyaallah di pagi hari lebih dalam lagi tentang kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Kemudian kita juga sudah jelaskan masalah gambaran umum masalah biologis dalam Islam dan bagaimana penataan rumah secara Islami. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan di manajemen rumah tangga Islami 1 dan insya Allah sudah bisa ditemukan di YouTube bahasannya. Dan pada pagi ini insya Allah kita akan bahas teman-teman sekalian lanjutannya manajemen rumah tangga Islami 2. Dan ini isinya, ya jadi tadi itu dari sebelum menikah sampai sudah menikah. Ya. Sekarang setelah menikah berumah tangga ada hal yang harus kita manage lagi, yaitu anjuran untuk memiliki anak. Kita bicarakan masalah anak-anak. Kemudian ada hak-hak anak. Seperti memilihkan pasangan yang soleh dan soleha, memilih pasangan yang soleh dan soleha, makanan dan minuman yang halal, akikah, mencukur rambut, tahnik, ya, memasukkan kurma di langit-langit mulutnya. Nanti kita jelaskan semua dalilnya ya. Kemudian memilihkan nama yang baik, menyusui, pola pendidikan yang sehat. Kita akan bicara semua pada pagi ini tentang masalah itu. Bagaimana setelah berumah tangga ada target yang setelahnya dan itu harus dimanage memiliki keturunan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memiliki anak laki-laki dan bagaimana caranya memiliki anak perempuan. Ada seorang Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, hai Muhammad, kapan anak itu mirip ayahnya, kapan anak itu mirip ibunya? Maksudnya kapan dia laki-laki, kapan dia perempuan? Kata Nabi SAW, kalau akhirnya si perempuan mendahului si wanita, lebih dulu suaminya klimaks, maka anaknya mirip dia, jadi anak laki-laki.
Dan kalau airnya si perempuan mendahului si laki-laki, perempuannya lebih dulu klimaks, maka anaknya seperti dia perempuan. Sampai ada orang praktekin ini, dia coba di masa-masa subur istrinya, memang melakukan praktek itu. Artinya bagaimana dia menuangkan sperma terlebih dahulu sebelum istrinya klimaks. Anaknya laki-laki. Dengan izin Allah SWT. Sebaliknya, di masa mereka mau anak perempuan, maka si laki-laki yang harus bisa bersabar, dibiarkan istrinya lebih dulu klimaks, lalu kemudian dia menumpahkan spermanya, jadi anak perempuan dengan izin Allah SWT. Tentu ini adalah bentuk ikhtiar. Tapi Islam sampai mengajarkan sampai ke poin itu. Ya. Kemudian kita akan masuk juga ke masalah orang tua. Jadi setelah punya anak, kita akan bisa berikan hak semua anak-anak, kita akan tahu ada hak orang tua. Baik itu bakti kepada kedua orang tua, mendoakan, melayani, memenuhi kebutuhan, mematuhi pada hal yang ma'ruf. Dan yang terakhir adalah hak kerabat. Saudara, saudari, paman, tante, dan keluarga umumnya. Ini isi daripada manajemen rumah tangga Islami 2. Yang akan coba saya rangkumkan insya Allah, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Dan ini sekali lagi saya bilang sebenarnya materi pelatihan. Selama 3 hari, biasanya kami buat pelatihan-pelatihan di beberapa tempat. Lalu ada keluarga-keluarga muslim yang bergabung dan itu pelan-pelan kita sampaikan. Poin demi poin, sehingga memang ada perbaikan penataan di dalam. Kalau yang belum berapi maka di-manage sedemikian rupa. Sekarang orang sudah jadi suami istri. Apa yang dia harus lakukan? Manajemen rumah tangga Islami 2 sekarang. Masalah anak. Ini juga akan menjadi beban orang yang sudah jadi suami istri kalau belum dikaruniai anak. Sampai ada orang yang harus membayar sekian banyak uang. Kami ketahui sebagian orang teman-teman bayar ratusan juta, mungkin sudah miliaran hanya untuk punya anak satu. Ada juga orang yang Masya Allah anaknya luar biasa. Allah mudahkan dia anak. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran ada yang Allah berikan anak, ada yang Allah tahan, itu kuasa Allah SWT. Tapi termasuk bagian daripada ibadah kita, agama kita adalah memohon untuk punya anak. Itu bagian daripada ibadah atau agama kita. Kita dengarkan pesan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah SWT, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang jiwa diri, maksudnya Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya Hawa alaihissalam. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Nah, kalian akan menikah, akan punya keturunan, maka ada hubungan rahim, kekerabatan, jaga semuanya. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Saksi bahasan kita Allah menyebutkan masalah keturunan. Dari Adam dan Hawa turun yang banyak sekali laki-laki dan perempuan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Walaupun ini bule, ini Arab, ini Melayu, itu cuma variasi kehidupan. Allah SWT buat itu untuk menunjukkan keajaiban Allah SWT. Bagaimana Allah Maha Kuasa bisa menciptakan ini mukanya Cina seperti ini, Arab seperti ini, orang bule seperti ini, orang hitam di Afrika seperti ini. Semua itu menunjukkan kemahasempurnaannya Allah SWT. Tapi kita semua dari Adam alaihissalam. Ya sama, dan Adam dari tanah, artinya jangan sampai sombong. Allah menjelaskan masalah itu dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, mau bule, mau Arab, mau Melayu, pokoknya manusia, Allah panggil semuanya. Hai manusia, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ini menandakan memang tidak akan mungkin bisa hamil laki-laki dan tidak mungkin juga perempuan bisa hamil tanpa ada benih dari laki-laki. Maka pernikahan sama jenis ini sama sekali tidak akan mendatangkan keturunan. Dan ini menolak fitrah manusia. Karena memang dasarnya kita ini berkembang biak di muka bumi ini. Allah mengatakan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Beda bahasa, beda wilayah, beda cuaca. Untuk, ya kata Allah, saling kenal mengenal. Kata ulama tafsir dua maknanya. Saling kenal mengenal adalah saling kenal mengenal tentang kemahakuasaan Tuhan kalian Allah yang menciptakan bule seperti ini, Arab seperti ini, Melayu seperti ini, orang hitam di Afrika seperti ini. Allah mau kita mengenal Tuhan kita. Makna yang lain juga adalah kalian saling kenal mengenal artinya saling menikah, saling berkenalan, ya, saling mengenal, ya, tabiat, budaya dan seterusnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua hai manusia. Turunan dari manapun dia, suku apapun atau manapun, maka yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling patuh sama Allah dia yang paling mulia walaupun dia di ujung Afrika sana. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah kenal siapa hamba-hambanya. Jadi tidak usah manusia menilai, tapi Allah SWT akan menilainya.
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kekuasaannya dalam mengatur keturunan. Jadi Allah yang mengatur itu semua. Disebutkan di dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita orang Islam sangat dimanjakan oleh Allah karena sudah, apalagi yang lahir dalam keadaan Islam, lahir ibu ayah kita sudah ngajarin, Tuhan namanya Allah ya. Cara kamu beribadah sholat 5 waktu begini loh. Wudu, hadap kiblat, ya, tutup aurat, segala macam ini bacanya, ini wajibnya, ini sunnahnya, ini membatalkan. Diajarkan semua. Zakat, haji, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua punya keutamaan. Allah bilang, Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Gak usah cari Tuhan yang lain. Dialah yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ini dalam ayat 49 Asy-Syura. Ayat 50-nya Allah bilang, "Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Dan atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan. Ya, ada orang cuma anaknya perempuan semua, ada anaknya laki-laki saja. Ada yang Allah bilang, kami berikan anak laki-laki dan anak perempuan selang-seling. Ada juga yang tafsir mengatakan maknanya adalah Allah berikan kembar, laki-laki dan perempuan bisa keluar dengan waktu yang bersamaan atau cuma beda berapa detik saja. Dan Allah bilang, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Bisa juga tidak punya anak, untuk menunjukkan kemahakuasaannya Allah. Tentu dia masih bisa dengan memohon berdoa kepada Allah. Nanti kan kita ceritakan kisah beberapa para nabi yang memang keadaan istri mereka mandul, tapi akhirnya Allah karunia anak. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Artinya Allah tahu siapa yang berhak diberikan anak, dan Allah maha kuasa memberikan berapapun yang dia inginkan. Selanjutnya juga dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 38, Allah juga menitipkan pesan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana lirasulin ay ya'ti bi ayatin illa bi idnillahi likulli ajalin kitab. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kau, hai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitabnya atau ada waktu tertentu. Tentu ayat ini teman-teman sekalian turun, ya, kata para ulama tafsir, tujuan ayat ini pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW dari pihak-pihak musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. Kedua, untuk membantah pendapat bahwa seorang rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasulnya bila mana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya. Artinya ayat ini turun karena ada beberapa orang dari orang-orang Quraisy dan orang Yahudi mengatakan, kalau seandainya Muhammad kau rasul, mestinya kau tidak usah punya istri, tidak usah punya anak, utusan Allah. Maka Allah SWT membantah, hai Muhammad, jangankan kamu, nabi-nabi sebelummu pun rasul kami utus, kami berikan mereka istri dan keturunan. Maka jelas maknanya. Kita masuk sekarang teman-teman, selain pesan dari Sang Pencipta Allah dalam Al-Quran tentang masalah anak-anak ini, juga ada kisah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam berdoa agar diberikan keturunan yang baik, padahal mereka sudah utusan Allah. Dalam kisah misalnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini kisahnya unik teman-teman. Beliau menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Tapi subhanallah istrinya mandul, gak bisa punya anak. Beliau terus berdoa sama Allah. 10 tahun berdoa belum dikasih, 20 tahun belum dikasih, 30 tahun belum dikasih, 40 tahun belum dikasih. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa 70 tahun. Dari umur 30 sampai 100 tahun. Di umur 100 tahun dan istrinya umur 90 tahun, Allah buat istrinya hamil. Untuk menunjukkan keajaibannya Allah SWT. Kemahakuasaannya Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jal mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dan nanti kita lihat bagaimana Allah mengingatkan dalam beberapa ayat, kalau pada kejadian Zakaria ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman kepada Allah. Kita dengarkan bagaimana Zakaria alaihissalam disebutkan dalam surah Maryam, kisahnya ya, surah nomor 19 ayat 1 sampai ayat 11. Kalau teman-teman bisa buka di handphone Al-Qur'annya, buka. Kita tadabburi ayat ini ya. 11 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Ya, ini tentu ada
panjang ya sebenarnya, kaf ha ya ain sad. Ini adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla lebih faham maknanya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, ya, belajarlah, cari tahulah, itu makna zikr. Ingatlah, pelajarilah rahmat Tuhanmu hai Muhammad tentang hambanya Zakaria. Ada apa dengan Zakaria? Kenapa Allah singgung Zakaria alaihissalam? Ini berhubungan dengan bahasan kita masalah keturunan. Lalu Allah ceritakan di ayat 3-nya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah pada saat dia berdoa pada Tuhannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Atau makna lainnya khafiyya adalah suara yang kecil, suara yang lembut, supaya enggak didengar. Kata sebagian ulama tafsir, Zakaria alaihissalam Allah ceritakan di sini pas umurnya sudah 100 tahun. Dan dia kalau berdoa dia mengatakan, ya Allah berikan aku keturunan dari istriku yang ini, yang mandul nih. Dia bukan minta dari perempuan yang lain, dia minta dari istrinya ini. Jadi kalau orang kaumnya dengar, kaumnya bisa menganggap Zakaria aneh. Bagaimana dia sudah tua, rambutnya sudah putih semua, alisnya sudah putih, jenggotnya putih 100 tahun. Dia masih minta anak dari istrinya sudah 90 tahun. Sudah keriputan, sudah tua semuanya. Sedangkan umur waktu 20 tahun saja awal nikah sudah mandul, apalagi 90 tahun. Allah ceritakan di ayat 4-nya itu. Allah bilang, Qala Rabbi, apa yang Zakaria minta sih? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah 100 tahun umurnya. Dan kepalaku semuanya sudah ditumbuhi uban, semuanya sudah putih, sudah tua sekali. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Artinya apa? Aku tidak akan pernah putus asa. Terus aku minta selama aku masih hidup supaya engkau berikan aku keturunan. Kata ulama tafsir dari istrinya yang mandul. Karena nanti akan disebutkan itu. Lalu Zakaria di ayat kelima menjelaskan apa sebabnya dia minta keturunan. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku. Maksud mawali adalah orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Artinya penerusnya. Nanti kalau saya mati ini, gak punya anak, siapa yang mau lanjutkan dakwah ini? Gitu. Sedangkan ini sebabnya kenapa ulama tafsir mengatakan dia Zakaria SAW minta kepada Allah agar diberikan anak dari istrinya yang mandul. Karena Zakaria sebutkan, Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah aku minta keturunan karena aku khawatir nanti kalau aku meninggal gak ada yang lanjutin agama ini. Dan keadaanku adalah istriku mandul. Kalau dia minta anak saja bukan dari istrinya, tentu dia tidak akan sebutkan kasus ini. Tapi Zakaria mengatakan, dan istriku mandul, seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku dari sisimu seorang putra. Minta dari istri yang ini. Ini kisah yang unik sekali. Lalu Zakaria AS di ayat ke-6 juga mengatakan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Artinya jalur keturunan kenabian ini. Dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seseorang yang diridhoi. Artinya anak ini jadikan anak yang soleh. Maka ayat ke-7-nya, ini setelah 70 tahun Zakaria berdoa. Tidak pernah putus asa. Terus ya Allah berikan anak. Ya Allah berikan anak yang soleh dari wanita ini, dari istri. Lalu setelah itu Allah memanggilnya di ayat ke-7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami sekarang memberitakan kepadamu berita gembira. Bahwasanya kau akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia. Mana lain kami tidak pernah memberikan nama Yahya manusia sebelumnya. Ini orang pertama bernama Yahya. Di sini teman-teman ada poin penting kata ulama tafsir. Subhanallah, kita itu kalau minta dan merengek kepada Allah, tanda kutip ya, bermanja kepada Allah. Minta apa saja sama Allah dan Allah kabulkan teman-teman. Kita kalau minta satu, Allah nggak kasih satu. Allah kasih kita plus banyak. Yang penting minta sama Allah. Nabi Zakaria alaihissalam minta anak. Mau laki-laki, mau perempuan, ya sudah. Itulah. Awalnya begitu. Ya. Waliya di sini maknanya adalah dia minta keturunan baik laki-laki atau perempuan. Dan dia cuma minta anak yang saleh. Maka Allah SWT berikan dia seorang anak laki-laki. Namanya pun dikasih oleh Allah langsung, namanya Yahya. Gitu kan. Dan di istilah, dalam ayat lain yang akan kita jelaskan insyaAllah. Allah juga mengatakan Allah jadikan dia sebagai nabi, sebagai tuan, sebagai orang terhormat. Luar biasa. Orang beriman kepada Allah dikasih plus-plus banyak. Intinya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya 8 Allah mengatakan qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Zakaria lalu kaget.
Setelah 70 tahun berdoa, lalu Jibril datang membawa berita gembira. Nanti kau sudah mau punya anak, istrimu akan hamil. Dan Zakaria tanya, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal ini kasusnya jelas kenapa Nabi Zakaria di sini bukan minta anak dari perempuan lain, dari istri yang mandul. Dia mengatakan, padahal istriku adalah seseorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. 100 tahun dia, istrinya 90 tahun. Ya ini bagaimana bisa? Walaupun dia mohon, tapi dia juga ingin ketenangan jiwa. Bagaimana bisa ini? Maka Jibril menjawab di ayat 9-nya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhanmu telah menjawab, hai Zakaria, begitulah keputusanku. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu hai Zakaria sebelum ini, padahal kau dari sesuatu yang tidak ada. Kau juga tidak ada sebelumnya, tapi aku ciptakan. Maka ayat 10, karena gembiranya Nabi Zakaria alaihissalam, beliau minta tanda-tanda. Sebelum istrinya besar perutnya, udah ada tanda-tanda. Dia tahu kalau istrinya lagi hamil. Karena gembiranya. Dia mengatakan, Qala Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ya Tuhanku, berikan aku satu tanda. Kalau begitu istriku sudah hamil, aku langsung tahu kalau dia hamil. Sebelum perutnya besar, sebelum dia muntah-muntah, mual, tidak ada. Pokoknya itu sebelum itu semua aku sudah tahu. Detik itu sudah ada ruh atau ada benih yang bisa jadi anak di rahimnya. Maka Allah pun berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat. Tiba-tiba nanti suaramu hilang, 3 hari kau nggak bisa ngomong. Kata ulama tafsir, Zakaria alaihissalam cuma bisa keluar suaranya kalau dia berzikir. Kalau tidak berzikir maka nggak keluar suaranya. Maka dia pun keluar di ayat 11-nya, fakharaja ala qaumi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ia pun keluar dari mihrab, Zakaria menuju kepada kaumnya. Jadi begitu terima wahyu ini dia takut nanti mungkin hari itu juga suaranya hilang, enggak bisa berdakwah. Dia mengatakan, hai kaumku, dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kalian bertasbih di pagi dan petang hari. Artinya setelah ini nanti akan hilang suaraku. Itu. Maka ini fenomena yang sangat jelas dari seorang sosok Nabi, yaitu Zakaria alaihissalam, dan Allah SWT berikan kepada dia keturunan. Juga teman-teman sekalian disebutkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam, ya, kakek kesekiannya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 69 sampai ayat 72. Ini juga sama. Nabi Ibrahim alaihissalam sama istrinya Sarah. Sarah juga dalam kondisi mandul, ya, sampai umur 60 tahun lebih gak punya anak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim AS berdoa terus kepada Allah. Apa yang terjadi Allah sebutkan dalam surah Hud ini. Ayat 69 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi ijlin hanidh. Falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Artinya sesungguhnya utusan-utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim suatu hari dan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, keselamatan untukmu. Maka Ibrahim menjawab, salam, keselamatan juga untuk kalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi di sini ada sedikit kisah teman-teman. Waktu 2 malaikat datang untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut ini yang kaumnya berbuat homoseksual adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim di Babilonia, Nabi Lut adanya di Jordania, di Laut Mati. Maka 2 wilayah yang berbeda, tapi ini paman dan ponakan dua-duanya jadi Nabi. Waktu Allah SWT ingin mengutus 2 malaikat ini menghancurkan kaum Lut, sebelumnya Allah suruh mampir ke Ibrahim alaihissalam. Dan ada sebuah kasus di sini. Kenapa mampir di Ibrahim? Nanti akan kita jelaskan. Yang jelas teman-teman, Ibrahim alaihissalam ini salah satu nabi yang sangat suka dengan, atau hamba Allah yang sangat suka dengan tamu. Tidak pernah Ibrahim alaihissalam duduk makan sendirian, enggak pernah. Habis istrinya masak pasti buka pintu. Siapa saja lewat dipanggil, suruh makan sama-sama. Jadi terkenal sekali dengan itunya, luar biasa. Nah waktu malaikat datang, ini malaikat datang dalam poster manusia, bukan malaikat. Begitu dia masuk ke dalam rumah Ibrahim AS, dia cuma mengatakan Assalamualaikum, seperti itulah. Ibrahim menjawab Waalaikumsalam, silakan duduk. Enggak pakai bicara, langsung ke belakang sembeli anak sapi. Langsung dimasakin buat tamunya, dihidangkan. Dia tanpa tanya ini siapa, ini tidak ditanya. Ini ciri orang karam namanya. Karam itu orang yang suka memberi tapi tidak berharap balasan. Ini kemuliaan dalam Islam. Ya.
Ini satu sifat yang mulia. Dan Allah SWT disebutkan sifatnya akramul akramin. Zat yang maha mulia. Memberikan tanpa mengharap balasan. Seperti itulah. Jadi jangan menjadi lawannya ya. Ada orang begitu tamunya depan pagar. Sudah dari pagar ditanya. Mau apa? Bukain pintu. Masuk dulu. Kasih minuman. Tidak usah tanya. Termasuk adab yang baik sebagai tuan rumah. Jangan tanya orang itu. Kenapa kamu datang? Tidak usah tanya. Kalau orang nanti kalau dia punya hajat dia akan sampaikan. Silakan masuk, duduk, kasih minuman, makanan. Kalau dia tidak bicara apa-apa, dia cuma mau bertamu ya sudah. Gitu kan? Ibrahim alaihissalam saking gembiranya ada tamu datang dia tidak kenal langsung disembelikan. Lalu dikatakan, maka takala itu ayat 69, ayat 70-nya. Maka takala dilihat oleh Ibrahim, tangan-tangan mereka tidak bisa menjamah. Mereka tidak bisa makan, walaupun dalam postur manusia. Gitu kan? Ibrahim memandang aneh dan merasa takut terhadap mereka. Lalu para malaikat menjawab, jangan kamu takut, hai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Ya. Ayat 71, dan istrinya Sarah alaihissalam berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, karena tahu, oh ini malaikat-malaikat yang datang, gembira, tamu datang. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada siapa? Sarah alaihissalam, berita gembira tentang kelahiran Ishak. Nanti ada anaknya nih, ini perempuan yang sudah tua nih akan hamil, tadinya dia mandul sudah 60 tahun lebih, akan hamil punya anak namanya Ishak. Dan setelah Ishak nanti masih ada keturunannya Yakub. Sebagian ulama tafsir mengatakan Allah SWT mudahkan umur Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah untuk melihat sampai Yakub. Padahal mereka sudah sangat tua, sudah punya anak, berarti Ishak alaihissalam akan nikah, diutus jadi nabi, kemudian punya anak Yakub, mereka masih disaksikan oleh kakek dan neneknya. Ayat 72-nya, istrinya ya, Ibrahim AS berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan yang tua dan ini suamiku juga sudah sangat tua. Jadi manusiawi dia kaget, kok saya bisa hamil, saya sudah sangat tua, 60 tahun lebih, sudah mandul, sudah nggak mungkin punya anak. Suamiku juga dituju Ibrahim AS, Ibrahim sudah sangat tua juga, lebih tua dari Sarah. Dan ini ya sungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh, ya ajib ini, mengagumkan. Maka para malaikat menjawab, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu hai ahlil bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Tadi saya keliru ya, bukan 69 sampai 7 dan 69 sampai 73 ya. Karena ini ayat 73 yang terakhir. Malaikat menjawab itu. Juga dalam surah Saffat ayat 30, surah nomor 30 ayat 100, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan aku anak-anak yang termasuk orang-orang soleh. Jadi kita bukan cuma sekedar berharap anak, tapi kita berharap diberikan keturunan yang soleh. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, kisah Zakaria AS, kisah Ibrahim AS, dari ayat Al-Quran tentang Allah memberikan keturunan adalah bagaimana seorang muslim menjadikan target pernikahannya, satu tujuannya adalah memiliki keturunan. Memiliki keturunan. Sekarang kita masuk teman-teman, bagi orang yang Allah sudah amanahkan anak-anak, kita harus paham anak-anak ini adalah amanah. Dan mereka punya hak-hak. Ya, punya hak. Hak anak yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana seseorang, laki-laki terutama secara khusus, memilikan ibu yang salihah. Ini hampir seluruh ulama sepakat mengatakan hak pertama anak memilikan milik ibu yang salihah. Jadi kita meletakkan sperma kita pada rahim yang tepat. Kapan salah semua nih. Ya. Hati-hati ikhwah sekalian, rahimakumullah, jangan asal nikah saja. Tapi cari wanita yang betul-betul kita tahu ini bukan hanya sekedar teman hidup kita. Supaya kita tenang. Juga ibu anak-anak kita. Dia akan bersama-sama nanti interaksi. Dia akan menjaganya, dia akan mendidiknya. Ini penting. Ya. Kapan kita berhasil mendapatkan istri yang salehah, sudah aman semua keturunan kita. Kapan salah semua. Ingat, setetes sperma masuk ke rahim yang salah. Wanita fasikah, pezina atau perempuan tidak baik. Kalau dia hamil, maka perempuan ini akan terus ternisbatkan sebagai ibu anak kita. Begitu juga dengan akhwat, hati-hati. Sembarangan pilih laki-laki, setetes sperma yang masuk ke rahim anda, lalu anda hamil, maka laki-laki tersebut otomatis akan menjadi status ayah anak kita selamanya. Harus hati-hati. Nabi SAW mengingatkan kita agar memilih pasangan yang baik, dan itu termasuk ya bagian daripada agama kita. Kata Nabi SAW, wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya dan agamanya, maka dahulukanlah yang beragama, hidupmu akan tenang. Kata para ulama hadis, makna hadis ini adalah hidupmu akan bahagia karena dia tidak selingkuh. Kalau kau punya anak, dia akan jaga anak tersebut dan mendidiknya dengan baik. Sampai seorang penyair mengatakan, sesungguhnya dia bilang kebetulan dia dikaruniai anak 10 orang semuanya baik-baik. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak-anakku, yang membuat kalian seperti ini adalah hak pertama yang aku pilihkan adalah aku pilihkan ibu yang baik. Saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman, Masya Allah sudah sepuh juga lah ya dalam rumah tangga. Artinya umurnya 40 tahun, 50 tahun gitu.
Hampir semuanya saya lihat yang sukses mendidik anak, jawabannya mereka sederhana. Adalah istri saya. Istri saya, istri saya. Semua jawabannya istri. Bagaimana istrinya kena salihah bisa begitu. Ada kejadian di Saudi, kisah nyata teman-teman. Ada seorang syekh buat pengajian di masjidnya, sekalian buka tahfidz Quran gitu. Maka banyak Masya Allah anak-anak yang terkader di tangannya, sampai ada satu orang baru pindah di sekitar situ. Anak kecil. Dia ikut dalam pengajian tersebut, lalu syekhnya biasanya kalau orang anak-anak baru gabung ditanya, kamu hafal surah apa? Gitu kan. Maka anak yang baru masuk ini, kata syekhnya, kau hafal surah apa? Dia bilang, surah apa saja yang syekh minta. Lalu syekhnya bilang, coba kamu baca surah ini. Dibaca sama dia. Lengkap. Coba kau baca surah ini. Sudah. Sampai 4-5 surah semuanya. Kata syekhnya, kau ini hafal 30 juz. Anaknya masih baru 6 tahunan. 5-6 tahun umurnya. Kata dia, iya syekh. Orang semua kaget di masjid. 6 tahun hafal 30 juz ini luar biasa. Kata syekhnya, saya mau ketemu ayahmu. Bisa ketemu? Dia bilang bisa. Kamu ini siapa? Kami baru pindah. Baru kemarin pindah dari satu kota ke kota ini. Sholat setelahnya ayahnya datang. Syekhnya menceritakan, saya lihat ayahnya biasa sekali. Artinya penampilannya bukan orang yang kelihatan orang kalau biasa ke pengajian dengan tidak. Masih awam sekali ayahnya gitu. Lalu syekhnya kaget, dia mengatakan, saya mau bertanya, anak anda ini bagaimana cara anda mendidik? Dia bilang, syekh saya sudah tahu itu pertanyaan anda. Saya pun kagum dengan anak saya ini. Tapi perlu anda tahu, ini dikader di tangan istri saya. Istri saya juga hafidz Quran dan dia mewariskan. Bukan cuma ini syekh, saya masih punya anak 2-3 lagi di rumah, masih kecil-kecil sudah berhafal sekian juz. Sibuk dengan itu. Ya. Maka istri yang soleh luar biasa pengaruhnya. Maka ini hak anak yang pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Yang kedua, makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya. Banyak orang tua tidak menyadari ternyata penyebab utama kenakalan. Ya. Durhaka sama orang tua. Penyakit yang kronis. Ya. Justru karena anak itu tumbuh dari pendapatan yang haram. Bermula dia ambil uang korupsi, uang curian, uang riba, dikasih makan istrinya, beli susu, beli air, beli tempe, beli ayam, beli daging, beli segala macam, istrinya makan. Lalu dia hamil. Anak itu pun diberikan dari susu yang haram. Semuanya tumbuh dari yang haram. Maka anak ini menjadi orang-orang yang bahaya bagi orang tuanya. Itu mereka tidak sadar. Ya. Maka harusnya difahami teman-teman sekalian, kalau pendapatan haram berpengaruh kepada anak-anak dan mereka punya hak syar'i untuk diberikan makanan yang halal. Saya sarankan teman-teman kembali membaca buku tentang akibat makanan haram. Bukunya kecil sekali. Mungkin harganya 10.000 rupiah. Saya pernah tabligh akbar di Makassar bedah buku itu. Supaya kita sadar, oh ternyata pendapatan haram berbahaya buat kita, berbahaya buat keluarga kita, istri dan anak, ini bahaya semuanya. Ya. Yang ketiga teman-teman, akikah. Ini hak anak. Ini mungkin kita agak sedikit panjang membahasnya. Akikah artinya menumpahkan atau menumpahkan darah atau menyembelih hewan kambing di hari ketujuhnya. Si bayi itu lahir. Misalnya hari ini lahir, hari ini dihitung hari pertama. Walaupun dia lahir jam 11 malam, tetap hari ini berarti hari pertama. Hitung 7 hari ke depan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kata beliau SAW, setiap anak harus diakikahkan. Maka sembelihlah kambing untuknya dan hilangkanlah kesusahan darinya. Maksudnya rambutnya cukur dan pusarnya juga pada saat jatuh dibuang. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat ahli sunan atau Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan juga Abu Daud, kata Nabi SAW, setiap anak tergantung dengan akikahnya, tergadai jiwanya dengan akikahnya. Sembelihlah untuknya di hari ke-7 pada saat ia lahir, berilah ia nama dan cukurlah rambutnya. Tapi kita masih fokus ke masalah bahas akikah dulu ya. Khusus untuk anak laki-laki dianjurkan untuk 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh mereka. Kata Nabi SAW, bagi anak laki-laki sembelihlah untuknya 2 ekor kambing. Dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, ini memang berbeda dari sisi hukumnya. Yang penting kambingnya mirip seperti Idul Adha. Minimal 1 tahun, jantan atau betina boleh, yang penting tidak cacat. Ya. Tidak buta matanya, tidak pincang, segala macam. Makin sempurna maka makin besar pahalanya. Kemudian juga hadis yang lain, riwayat Ahmad dan Tirmidzi juga, kata Nabi SAW, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Dan bukanlah masalah jantan atau betina. Karena ini ada sedikit isu ya, saya dengar di beberapa wilayah. Jadi penjual-penjual kambing mengatakan, kalau akikah itu kambing laki-laki, sehingga kambing laki lebih mahal harganya. Kadang-kadang begitu. Tapi sebenarnya dalam syariat tidak ada masalah jantan atau betina, intinya minimal 1 tahun dan tidak cacat.
Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Baihaqi dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, sungguhnya kaum Yahudi hanya mengakikahkan anak laki-laki dan tidak mengakikahkan anak perempuan. Maka kalian akikahlah untuk anak laki-laki kalian 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Berarti kita dianjurkan untuk ya bertolak belakang dengan Yahudi, karena anak perempuan pun harus diakikahkan. Juga ada hadis riwayat Abu Dawud, tapi ini memang hadis masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nanti ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi Nabi SAW mengatakan dan melalui Aisyah radhiyallahu anha, sembelih akikah itu boleh di hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Artinya kelipatan 7. Kalau hari ke-7 bisa, mampu lakukan itu yang paling afdal. Kalau enggak bisa, hari ke-14 kelipatan 7 hari. Kalau enggak bisa, hari ke-21. Ya. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Baihaqi tentang cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in pada saat di akikah, berilah pada kabilah tertentu kaki kambing. Nabi SAW berkata kepada ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berilah pada kabilah tertentu kaki kambing tersebut dan makanlah serta berilah makan orang lain dan jangan kalian pecahkan tulangnya. Artinya mirip dengan kurban, dianjurkan kita akikah anak kita bagikan dagingnya sekaligus juga kita ya memberi atau kita memakan sebagian, memberi orang lain dan kita makan sebagian. Pada saat ponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir, keluarganya menyembelihkan unta untuknya. Ya, jadi hadis ini akan saya jelaskan nanti teman-teman sekalian. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh ganti hewan, hanya boleh kambing atau domba. Enggak boleh sapi, walaupun sapi lebih mahal dan besar. Ya. Karena pernah saya dengarkan begitu, ada satu orang yang mengatakan, ya di salah satu TV waktu itu ada acara ceramah, saya tidak sengaja melihat cuplikan bahas masalah akikah. Lalu dia bilang pada pembawa acaranya, akikah itu boleh hewan lain selain kambing dan lebih besar hewannya lebih besar pahalanya. Nah ini aneh ini. Karena kita dengarkan bagaimana riwayat Tirmidzi ini. Aisyah radhiyallahu anha waktu datang ke akikah ponakannya di akikah dipotongin kambing di hari ke-7-nya, dipotongin unta waktu itu. Lalu Aisyah datang, lalu Aisyah mengatakan keliru. Tetapi sunnahnya 2 ekor kambing sempurna tanpa cacat sebagai sedekah untuk bayi tersebut dan seekor untuk anak perempuan dan jangan dipecahkan tulangnya. Makanlah darinya, juga berilah orang memakannya dan sedekahkan. Semua itu pada hari ke-7 dari lahirnya. Bila tidak sempat maka hari ke-14, bila tidak sempat maka hari ke-21. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Sahibul Musannaf di nomor 7963, sembelihlah dengan menyebut nama bayi dan ucapkanlah Bismillahillahumma laka wa ilaika. Dengan namamu ya Allah, ini untukmu dan kepadamu. Inilah sembelihan akikah untuk sebutkan nama bayinya. Ini disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Ini hak yang ketiga, kita mengakikahkannya. Tentu sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak mampu, orang tuanya miskin tidak mampu, maka gugur baginya kewajiban itu. Gugur baginya kewajiban itu. Tapi kalau dia mampu, alhamdulillah. Ya, termasuk di sini masuk dalam bab mampu kalau orang kerja di kantor, misal anaknya lahir di awal bulan, ya, misal tanggal 5. Berarti kan dia harus mengakikahkan kalau ikut sunnah Nabi SAW tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tanggal 11 berarti dia sudah harus akikahkan. Sekarang dia terima gaji tanggal 27 misalnya. Dia tidak ada duit untuk beli kambing. Mungkin gajinya cuma 2 juta, kambing aja sudah 2 juta. Bagaimana caranya? Boleh nggak dia utang? Di bab ini, di masalah ini boleh utang kalau dia sudah tahu nanti ada gajinya. Nanti dia bisa bayar nantinya dan ada orang mau minjamkan. Juga termasuk boleh kalau ada orang yang mau memberikan akikah itu ya. Misal anak saya lahir, lalu kakak saya mengatakan, sudah Khalid, biar saya yang kasih kambing akikahnya, gak ada masalah, boleh saja. Ya, itu boleh saja kita memberikan. Karena Nabi SAW memberikan ya sembelihan untuk Ali bin Abi Thalib yang disembelih untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat, mencukur rambutnya. Jadi bayi di hari ke-7 dicukur habis ya. Bisa beli alat cukur yang mesin itu ya. Nah, itu termasuk bisa dipakai jangka lama. Mohon maaf juga ada fitrah ya. Seperti mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya pada saat mau umroh ya. Kata Nabi SAW ada 5 fitrah muslim. Potong kuku, cukur kumis bagi laki-laki, kemudian mencukur bulu ketiak bagi laki-laki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan, dan khitan, sunat. Maka ini perlu digarisbawahi, berarti mesin itu juga kita perlukan. Daripada beli yang silet, kadang-kadang siletnya sering cepat dibuang gitu kan. Nah untuk anak-anak dicukur habis dan tidak usah khawatir insya Allah. Seringkali saya contohkan ke beberapa jemaah yang kebetulan pas saya lagi lowong, anaknya lahir, maka saya tanya sudah dicukur belum? Maka dicukur, saya ajarin caranya, dicukur sebentar kok. Lalu rambutnya itu ditimbang pakai timbangan emas atau perak dan disedekahkan nilainya. Rambutnya itu sudah dibuang, gak ada masalah. Yang penting sudah ditimbang, kita sudah tahu berapa gram, misalnya 1 gram. Emas berapa hari itu 500 ribu misalnya, udah sedekahkan 500 ribu itu.
Itu beranjak daripada hadis riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih buat Hasan seekor kambing, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Fatimah, gundullah rambutnya dan sedekahkan perak seberat rambutnya. Ali berkata, aku kemudian menimbang rambutnya dan beratnya sekedar uang 1 dirham, 1 dirham atau lebih sedikit. Maka di sini kita lihat bagaimana nilainya disedekahkan oleh Ali radhiyallahu anhu sesuai dengan instruksi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, artinya dianjurkan dia harus akikah. Disembelihkan untuknya di hari ketujuhnya, digundul rambutnya dan diberi nama. Jadi di sini dianjurkan dicukur rambutnya sampai habis lalu ditimbang. Abdullah bin Umar juga mengatakan Rasulullah SAW telah melarang al-qaza atau memotong sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagiannya. Dia dari seluruh penjuru. Termasuk kita juga kalau dewasa ya, qaza itu di sini gundul, di sini ada, di sini gundul, di sini ada, itu enggak boleh. Ada larangannya. Ya. Kemudian yang kelima teman-teman hak anak adalah tahnik. Tahnik artinya kurma yang lembut, ya, dikunyah oleh orang tuanya atau orang saleh yang kita anggap saleh, dikunyahin sama dia. Lalu sedikit saja ditempelin di langit-langitnya. Dari hari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan. Sunnahnya begitu, terutama waktu baru lahir. Sebagian ahli sudah mengadakan penelitian, ternyata teknik ini kalau kurma itu masuk ke perut bayi akan memudahkan pencernaan dia. Ya. Dan itu juga akan membantu perut untuk bisa menerima ASI yang akan masuk. Seperti itulah. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi tahnik sekali lagi mengunyah kurma sampai halus, kemudian sedikit saja diambil. Jadi mungkin 1 butir kurma itu cuma secuil saja. Dikunyah oleh orang tuanya sampai halus sekali ditempelkan ke langit-langit bayi. Biarin dia menyedotnya. Jangan dimasukkan banyak ya. Nanti takut bayinya keselak, kesian. Ya. Jadi pelan-pelan. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim. Kalau beliau setiap kali anak muslim baru lahir di Madinah, pasti beliau mentahniknya. Dibawa ke masjid Nabi SAW, Nabi kunyah kurma, lalu menempelkan di langit-langitnya sampai bayi itu ya menyedot kurma tadi. Disebutkan dalam hadis Muslim, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku dikaruniakan anak yang baru lahir. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, kemudian beliau memberikan nama padanya, dan beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Jadi mengunyah sampai halus lalu ditempelkan di langit-langitnya. Juga dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW lalu berdoa atau beliau mendoakan mereka dan mentahniknya. Ya, bila ada orang yang membawa anaknya kepada Nabi SAW, kata Aisyah, maka Nabi SAW mendoakan mereka, ayah dan ibu serta anak itu, dan juga mentahniknya. Kemudian hak yang keenam, tapi ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah azan dan iqamah di kuping bayi ya. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, Hanafiyah, Ibnu Qayyim, sebagian Malikiyah memastikan adanya azan. Jadi mereka sepakat mengatakan bayi boleh diazankan. Dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, sebagian juga Malikiyah mengatakan azan ada. Beranjak daripada hadis Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di kuping Hasan bin Ali seperti azan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan mereka menghasankan hadis ini. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang baru lahir lalu diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, maka Ummu Sibyan tidak akan membahayakannya. Ini riwayat Abu Ya'la dan dalam Musnad dan Ibnu Sunni dalam Al-Yawm wa Laila. Dalam buku Al-Yawm wa Laila. Tapi hadis ini didhaifkan oleh umumnya ulama. Khusus masalah ini didhaifkan. Masalah iqamah ya. Tapi dalam masalah azan itu masih ada yang berpegang pada hadis-hadis tadi yang sudah, atau dalam hadis yang sudah saya sebutkan. Ibnu Abbas juga menyebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, Nabi SAW azan di telinga kanan Hasan pada hari ia lahir dan iqamah di telinga kirinya. Ini pun hadis dilemahkan oleh umumnya para ulama. Tetapi yang sedikit masih bisa dipegangi hadisnya adalah tentang masalah azan tadi. Tentang masalah azan. Hak yang ketujuh, khitan ya, atau sunat. Dan khitan adalah memotong kulit penutup bagian kepala atau ujung kemaluan laki-laki dan memotong kulit bagian atas kemaluan wanita. Ini disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah jilid 1 halaman 37. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, 5 fitrah dasar yang harus dijaga oleh manusia, oleh muslim. Khitan yang pertama, lalu kemudian mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku. Tapi khitan masuk di dalamnya. Dalam hadis Tabarani dengan sanad sahih, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua pada hari ke-7. Berkhitan mereka berdua di hari ke-7. Jadi sebenarnya bayi itu baru lahir lebih baik dikhitan langsung. Dan ini sebagian ulama muslim, maksudnya dari sisi medis ya,
Dan yang saya maksudkan ulama ini adalah ulama-ulama yang memahami agama dan juga menghubungkan dengan masalah medis. Ya. Maka ditemukan anak-anak yang disunat di awal-awal lahir jauh lebih sehat dan pertumbuhan badannya. Saya perhatikan ke anak laki-laki dan anak perempuan saya baru lahir, Masya Allah mereka memang dari sisi postur tubuh, ya, pertumbuhan kesehatan, terus kecerdasan dalam berbicara seperti yang disampaikan oleh para ulama itu memang terjadi realita di lapangan. Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhu, ada 7 sunnah bagi bayi pada hari ke-7. Ya, pemberikan nama lalu khitan. Dan sebelumnya nanti akan kita jelaskan di beberapa poin tadi ya, termasuk masalah tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Batas maksimal khitan sebelum balik. Sebelum balik ini batas maksimal. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tidak dikhitan hingga usia balik. Disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah jilid 1 halaman 69. Kecuali orang tuanya jahil, tidak faham, ya akhirnya sampai balik baru sunat gitu kan. Dan kata para ulama kalau masih anak-anak, terutama kalau baru lahir, maka rasa sakitnya beda dengan kalau sudah dewasa. Itu lebih mempermudah orang-orang untuk mengkhitan. Apalagi anak bayi itu sangat mudah. Untuk melepaskan katup tutupan zakar itu lebih mudah daripada orang sudah dewasa gitu. Dan ini juga bagian daripada sunnah Nabi alaihissalam. Bahkan sekarang para medis non muslim pun menitik beratkan dan menganjurkan agar semua ya orang-orang bersunat. Itu sangat berhubungan dengan masalah biologisnya, kesehatan tubuhnya dan seterusnya. Ya. Hak yang ke-8, ASI atau menyusui yang harus diberikan oleh ibunya. Allah menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru wa la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini ayat khusus ya, secara khusus menekankan tentang masalah wajibnya menyusui anak. Para ibu hendaklah atau wajib mereka menyusui anak-anak mereka, ya, dianjurkan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kata ulama, awal menyusui kalau ASInya ada wajib. Tapi menyempurnakan 22 tahunnya itu sunnah. Karena Allah SWT di sini mengatakan hendaklah penekanan untuk menyusui anak. Kalau ASInya ada ya. Kalau Allah SWT menguji seseorang memang dari awal tidak punya ASI itu beda. Ya. Maka kalau dia ada ASI dia berikan. Kalau orang mau sempurnakan maka 2 tahun. Ini sunnahnya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Tugas suami sekarang lebih ekstra lagi. Kalau sudah punya anak lebih ekstra memberikan makanan, pakaian kepada istrinya. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Allah suruh begini tapi kesanggupan. Kalau ASInya ada silakan. Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Kalau ada wajib dia. Begitu juga dengan suami, wajib memberikan yang terbaik buat istrinya yang sedang menyusui demi untuk anak tersebut. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Tidak boleh juga terlalu memaksakan diri demi untuk anaknya supaya sehat. Lalu dia beli susu mahal, dia tidak punya uang, pinjam utang sana sini, enggak. Semampunya. Yang penting halal. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, ingin memberhentikan dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi kalau seorang istri mau memberhentikan susu anaknya, harus musyawarah sama suaminya. Suami setuju baru boleh. Menyapi artinya memberhentikannya di sini. 2 tahun maksimal. Tapi kalau mau sebelum 2 tahun diberhentikan boleh saja. Mungkin karena kasus hamil lagi atau karena kasus ini dan itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebagian ilmu medis mengatakan minimal 6 bulan itu sudah bagus. Karena setelah 6 bulan sudah boleh dibantu dengan makanan tambahan. Maka tidak ada dosa bagi keduanya kata Allah. Kalau dua-duanya ingin menyapi belum 2 tahun. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain. Misal istri kita nggak punya susu. Lalu ada wanita lain yang bisa dibeli ASInya. Atau misalnya dia mau nyumbang cuma-cuma. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Seperti Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Lalu nanti dibayar upah oleh ibunya Nabi SAW. Bertakwalah kepada kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini ayat menjelaskan tentang masalah wajibnya ya memberikan susu atau air susu kepada anak. Yang ke-9 teman-teman sekalian, memilih nama yang baik buat anak-anak. Dan ini penting sekali digarisbawahi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perindahlah nama-nama kalian. Perindahlah nama-nama kalian.
Yang kedua dalam hadis Bukhari, hadis yang lain maksudnya, hadis yang kedua, kata Nabi SAW, bernamalah dengan nama para nabi. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Harith dan Humam. Serta yang paling buruk Harb dan Murrah. Jadi Nabi SAW disampaikan itu ya. Dan nama nabi-nabi, Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Idris, ya, Musa, Isa, Ishak, Yakub, Muhammad, alaihi wasallam, semuanya ini. Tapi pilih satu nama saja. Ya, ini Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih? Ya, satu saja. Kita lihat nabi-nabi semua namanya satu. Adam satu. Bukan Muhammad Adam kan? Adam saja. Idris, Saleh, Hud, Shu'aib, Lut, Ibrahim, satu nama. Maka satu nama saja. Dan termasuk bagian daripada agama kita adalah memanggil nama itu lengkap. Muhammad panggil Muhammad, jangan Mat. Ya. Karena Muhammad artinya terpuji. Mat artinya dipanjangkan, lain. Dalam ilmu tajwid kan ada mat, dimatkan, dipanjangkan. Beda artinya. Ya. Jadi panggil nama lengkap itu. Dan nama yang paling Allah cintai penisbatan penghambaan kepadanya. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ini paling Allah cintai. Kalau perempuan diganti abdunya menjadi amah. Amatullah, Amatur Rahman, ya. Itu Amatur Rahim, ini begitu. Dan seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat Nabi yang lain banyak menamakan anak perempuan mereka. Kalau anak laki-laki Abdullah, anak perempuan Amatullah, gitu kan. Maka ini termasuk nama yang dicintai. Dan nama yang paling jujur Harith dan Humam. Ini masih jarang dipakai. Di Indonesia harus dipakai nama-nama ini ya. Nabi SAW mengatakan nama ini punya pengaruh kepada orang itu. Mudah-mudahan diharapkan dia bisa jujur seperti itu. Dan nama yang paling buruk kata Nabi Harb. Harb itu artinya perang. Peperangan atau perang. Dan Murrah artinya pahit. Artinya pahit. Ada nama-nama teman-teman yang diharamkan. Tidak boleh dipakai sama sekali. Jangan dipakai. Karena ini haram hukumnya. Seperti misalnya, kata para ulama, penisbatan penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdu Amr, Abdu Ali, Abdu Zaid, Abdu Ahmad. Abdu hanya untuk Allah. Abdullah, Abdurrahman. Tidak boleh diganti ke nama selain Allah. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, sungguh telah rugi orang yang bernama Abdul Dinar. Seperti Abdu Rupiah. Hamba rupiah misalnya, hamba dolar. Misal, siapa tahu ada orang kasih nama begitu. Itu nggak boleh. Ya. Begitu juga dengan Abdul Makhisa dan Abdul Qati'ah. Ini semua tidak dianjurkan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, sungguh orang yang paling Allah murkai dan yang paling buruk di hari kiamat nanti adalah orang yang bernama Malikal Mulk, raja seluruh raja. Ini namanya Allah, nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai, haram hukumnya. Nabi SAW mengatakan orang yang paling Allah benci dan paling buruk di hari kiamat adalah orang yang bernama Malikal Mulk, karena tidak ada raja kecuali Allah. Juga termasuk nama yang diharamkan adalah ulama sepakat pengharamannya dengan nama Sayyidun Nas, tuannya manusia. Sayyidul Kul, tuannya segala sesuatu. Sayyid Walad Adam, cucunya anak Adam. Karena ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau Nabi boleh, Nabi Sayyid Walad Adam. Nabi tuannya, ya Nabi Muhammad SAW tuannya anak Adam. Tapi tidak boleh kita pakai julukan itu. Ya, itu julukan khusus untuk beliau SAW. Juga diharamkan menggunakan nama-nama syaitan. Ya, seperti khinzib, penggoda orang pada saat sholat. Dalam hadis Muslim, ada Wilhan. Syaitan yang bernama Wilhan kalau menggoda orang yang wudu. Ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian Hubab, ya, dan juga iblis. Ya. Nama-namanya tidak boleh. Siapa tahu ada orang pakai. Gitu. Tapi ini tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh haram hukumnya nama orang-orang yang pernah Allah hukum. Seperti Fir'aun. Ya. Siapa tahu. Haman ini menterinya Fir'aun. Yang Allah binasakan juga. Qarun. Ya, dari kaum Nabi Musa yang Allah binasakan. Yang kita biasa bilang di Indonesia harta karun. Ya. Qarun itu namanya orang. Ini semua tidak boleh. Ya. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak menggunakan nama Al-Walid. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar nanti dari umatku seseorang bernama Al-Walid yang akan memperlakukan umatku seperti sebagaimana Fir'aun memperlakukan umatku. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian juga ada nama-nama yang dilarang oleh Nabi SAW adalah riwayat Imam Muslim. Janganlah kalian menamakan anak kalian dengan yasaran, kiri. Ya. Jangan juga menamakan anak kalian dengan rabahan. Ya. Beruntung, ya. Kemudian najahan, keselamatan, atau aflah, menang. Ini dalam hadis riwayat Muslim, dianjurkan tidak menggunakannya. Juga dalam hadis Abu Dawud kata Nabi SAW, bila aku masih hidup maka aku akan melarang umatku menggunakan nama nafi'an, pemberi manfaat, atau aflaha, telah menang, atau barakah, atau berkah. Gitu kan. Ini nama orang ya, kalau nama toko, nama apa nggak ada masalah. Tapi nama orang tidak boleh. Kemudian ada juga nama-nama yang dimakruhkan. Kalau tadi itu haram. Kalau dimakruhkan adalah menggunakan nama-nama malaikat.
Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, sungguh sebaik-baik nama kalian adalah Al-Harith dan Humam. Sesempurna nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saling menamailah dengan nama para nabi dan jangan kalian menamai dengan nama malaikat. Ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan nama anda ya Rasulullah? Boleh enggak orang pakai nama anda, nama Muhammad SAW? Kata Nabi, gunakanlah namaku tapi jangan gunakan julukanku. Hadis ini riwayat Bukhari. Julukan Nabi apa? Ya, Abul Qasim misalnya, ayahnya Qasim, itu enggak boleh dipakai ya. Kemudian Sayyid Walad Adam tadi, pemimpin anak Adam, ya kan? Misalnya Nabi, Rasul, ya, dan seterusnya ini dianjurkan untuk tidak boleh digunakan. Rasulullah SAW saking pentingnya peduli dengan masalah nama ini, pernah terjadi beliau pernah ingin meminum susu unta. Lalu beliau bilang, siapa yang memerahkan susu ini buat kami? Ada satu sahabat berdiri mengatakan, aku ya Rasulullah. Apa yang Nabi tanya pertama? Siapa namamu? Namanya ditanya. Orang itu bilang, namaku Murrah. Murrah artinya pahit. Kata Nabi SAW, duduk. Ganti yang lain. Siapa yang lagi perah buat kami? Berdiri lagi satu orang. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang Harb. Harb itu peperangan. Kata Nabi SAW, duduk, ganti. Cari yang lain. Siapa lagi perah buat kami? Berdiri orang yang ketiga. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Dia bilang Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah kamu. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Ini saking pentingnya nama ya. Makanya jangan cuma main comot-comot nama saja. Ya. Jadi nggak perlu. Ada orang nama digabung-gabung. Potongan dari ini, sampai nama rumah sakit, nama bulannya, nama ini semua diambil. Untuk apa? Satu nama saja dan nama-nama yang dipanggil lengkap dan punya makna yang baik. Ya, ada orang begitu kasih nama anaknya Saddam Hussein. Saddam Raja Irak, Hussein nama ayahnya. Kenapa diambil dua-dua nama orang sama nama ayahnya nih? Ya, jadi nggak usah. Dan cari nama-nama tokoh sahabat, nabi-nabi yang bagus-bagus, nama yang mulia gitu loh. Orang-orang yang luar biasa gitu, yang memang punya peran dalam agama, itu yang kita cari teman-teman sekalian. Ya, juga termasuk dilarang menggunakan penisbatan selain kepada nama ayah dan suku. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayah dia telah kufur. Jadi nggak boleh ya. Walaupun kita misalnya dibesarkan oleh seseorang laki-laki ayah angkat kita, dia orang terkenal, nggak boleh kita pakai namanya. Misalnya Ahmad bin Yusuf. Yusuf ini orang terkenal. Dia sebenarnya Ahmad bin Muhammad ayahnya, tapi ayahnya dari kecil sudah serahkan kepada si Yusuf untuk pelihara. Tetap namanya dia Ahmad bin Yusuf. Walaupun orang tua kita kafir, tetap penisbatan nama kepada orang tua, nggak boleh dihapus. Ya, nggak boleh dihapus. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Nabi SAW, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Anaknya namanya Ikrimah masuk Islam. Waktu masuk Islam tetap namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Gak diganti nama ayahnya. Abu Jahal ini jelas ahli neraka sudah. Tapi tetap begitu. Ya. Maka ini tidak ada penghapusan masalah itu. Dan juga dalam hadis lain riwayat Muslim, riwayat Bukhari, saking pentingnya pemilihan nama, bukan cuma nama orang, nama benda. Dan Nabi SAW punya tradisi teman-teman sekalian memberikan nama benda-benda beliau. Pedang dikasih nama, kuda dikasih nama, unta dikasih nama, surbannya Nabi ada namanya, nama kasih nama. Dan nama-nama yang baik, gitu kan? Nama-nama yang baik, beliau kasih nama. Maka Nabi SAW biasa menanyakan mana si fulan, mana bendaku ini, mana bendaku, disebutkan nama-namanya. Nah, Nabi SAW saking pentingnya masalah ini, beliau pernah lewat dalam hadis Bukhari di sebuah tempat, kebetulan mau lewat di jalan dihimpit dengan dua gunung besar. Maka sebelum lewat Nabi tanya sahabat, siapa yang tahu nama gunung ini, dua ini? Ada sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Kalau sebelah kanan anda namanya Fadhih. Fadhih itu pembongkar aib. Orang iseng kasih nama, gitu kan? Tapi sudah terkenal melekat namanya gunung ini pembongkar aib. Fadhih. Kalau sebelah kiri anda namanya Mukhzi. Mukhzi ini penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Gak boleh lewat situ. Itu luar biasa gitu. Ada orang, pernah seorang wanita di Madinah dalam hadis Bukhari, dia naik ke atas untanya, rupanya untanya kesentuh kakinya sama batu. Ngerti gak? Hampir jatuh dia. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Dia bilang sama untanya. Kata Nabi SAW, turunlah kamu dari untamu, bebasin untanya. Jangan ada yang pakai unta ini. Mendoa buruk buat benda aja gak boleh. Mendoakan buruk gak boleh. Kadang-kadang orang begitu, tabrakan sedikit atau ada lubang, sial nih mobil. Misal, kenapa dia harus bilang begitu? Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, jangan kalian doakan, ucapkan kalimat yang buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, harta kalian. Karena misalnya malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Bagi anda yang sudah berumah tangga, jangan selalu bilang sedikit marah sama istri atau suami, saya nyesal nikah sama kamu. Ini bisa jadi doa, hati-hati. Ya? Kalau saya tahu begini, saya enggak nikah sama kamu. Tidak usah ucap, semoga Allah berikan kau hidayah. Semoga Allah perbaiki. Semoga begini dan begitu. Kan begitu. Jadi kita doakan kebaikan, jangan keburukan teman-teman sekalian. Termasuk kalau ada yang punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan. Coba salah satu permohonan doanya begini sama Allah. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari semua doa buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan juga hartaku.
Coba berdoa sama Allah SWT. Mungkin ada kalimat kita ucapkan salah. Naik kendaraan, nih ini motor nih sudah tua, ini mobil nih begini. Dihina semua barang-barangnya. Padahal sebenarnya sudah banyak mengantar dia ke tempat tujuannya. Gitu kan. Juga ada dimakruhkan teman-teman menggunakan nama dengan potongan-potongan awal surah Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim, Ha Mim. Ya. Ini semua dimakruhkan oleh kata sebagian ulama. Hak yang ke-10 adalah pendidikan dan perlindungan. Setelah memberikan nama yang baik. Dan ini sunnah juga memberikan nama di hari ke-7 ya. Di hari ke-7. Jadi kita sudah pilih nama-nama. Kita berikan nama-nama yang baik gitu. Pendidikan dan perlindungan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Tahrim. Surah nomor 66 ayat 6. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Juga dalam hadis kata Nabi SAW tentang dalil perlindungan, barang siapa yang terbunuh membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya, istri anaknya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela kehormatannya maka dia syahid. Nah, jadi di sini membela melindungi anak bagian daripada mati syahid gitu kan. Dan ini kewajiban. Kita harus lindungi mereka dari tempat tinggal yang baik ya, makanan yang sehat dan seterusnya. Ini pendidikan yang baik, semuanya ini harus kita pedulikan ya. Dan saya sudah ingatkan teman-teman, saya ulangi kembali. Pesantren, tempat-tempat pendidikan agama, jangan pilih yang lain. Didik anak-anak kita dengan kebaikan. Apalagi umur-umur masuk pesantren itu SMP, SMA. Di situ penanaman prinsip. Kalau mereka baik di situ, sholat di waktu itu, jujur di waktu itu, belajar agama di waktu itu, baik insya Allah ke depannya. Rusak di sini, rusak semua ke depan. Kita lihat orang-orang yang rusak subhanallah di SMP, SMA-nya ugal-ugalan tuh. Mabuk, coba semuanya. Narkotika, coba zina, coba. Rusak semua ke depan. Baik sini, baik di sini, baik semuanya. Sayang kalau antum tidak masukkan anak antum di pesantren. Saya pernah di pesantren teman-teman. Saya lihat sendiri bagaimana azan kita dibangunin pergi ke masjid. Di kelas kita diajarin ayat-ayat dan hadis. Mulia, diajar dewasa. Kadang-kadang pesantren malah cuci baju sendiri. Saya dulu malah cuci baju sendiri. Kita urus sendiri barang-barang kita. Jadi dewasa. Kalau enggak jadi tidak dewasa terus kan. Maka itu bagus. Kita sesuatu yang paling mahal yang antum tinggalkan anak yang saleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti akan datang orang hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia bilang kepada para malaikat, "Pada mana pahala ini? Saya kayaknya nggak pernah buat ini." Kata malaikat, "Ini istighfar anakmu untukmu." Anak yang saleh itu aset yang paling mahal. Ya. Kemudian kita juga dalam pendidikan ini teman-teman harus penting perhatikan ya. Asas yang pertama sekali penanaman tauhid. Biasakan dalam rumah bilang, "Nah, Allah larang." Bukan ayah dan ibu larang ya. Jangan pakai bahasa ayah dan ibu. Allah larang. Saya terangkan sama anak-anak saya. Nah, enggak boleh, Allah marah. Bahasa ini sudah sering saya terangkan dari kecil. Mereka pada saat mengobrol satu sama yang lain. Anak-anak saya Masya Allah berdekatan umurnya. Itu pada saat mereka ngobrol. Kalau saya dengar dari belakang ya. Saya lihat. Enggak boleh loh. Allah larang. Jadi dia bukan bilang ayahnya larang. Bukan ibunya larang. Allah larang. Enggak boleh. Allah haramkan. Saya suruh anak perempuan saya pakai jilbab. Pakai jilbab. Allah yang perintahkan. Jangan bilang ayah enggak mau lihat ya. Kau harus pakai jilbab. Jangan ayah. Allah. Tanamkan tauhid, pengesahan kepada biar dia tahu Tuhannya. Karena anak-anak itu seperti lembaran putih, masih suci. Dia masih fitrah. Kalau kita biasa sebutkan ini maka sangat bagus. Ya. Kemudian juga kita harus kenalkan kepada mereka Syama'il Muhammadiyah. Ya, selain mengenalkan Allah SWT, ya, kemudian kita mengenalkan tentang Nabi SAW. Sejarah beliau, beli buku-buku sejarah, bacain sebelum tidur. Gitu kan. Biarkan mereka mengenal kisah-kisah Nabi, itu penting. Kemudian juga penanaman tentang agama Islam. Sumber-sumber wahyu Al-Quran, Sunnah. Kita mulai ajarkan kepada mereka tentang bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan. Teman-teman bayar biar berapa? Panggil guru ngaji, ajar anak antum ngaji di rumah. Jangan prestasi kita yang terlambat kita bawa kepada anak-anak. Kalau kita bisa ngaji umur 30 tahun, anak-anak harus sudah hafal di umur 6 tahun. Harus beda. Dan itu kebahagiaan teman-teman. Saya lihat anak saya Masya Allah hafal Quran di depan mata. Kadang-kadang anak-anak lagi duduk, masih kecil-kecil gitu. Ayo kita sambung ya surah An-Najm. Si kakak baca dulu 3 ayat. Adiknya lanjut 3 ayat. Yang satu lagi adiknya lanjut lagi. Sampai suatu surah selesai. Saya melihat ini kebahagiaan. Sampai kadang saya merinding lihat anak-anak begitu. Masya Allah mungkin saya waktu kecil tidak sampai seperti itu ya. Tapi anak-anak kita coba tanamkan. Gembira, kebahagiaan. Mereka terus Al-Quran. Sampai anak saya Masya Allah duduk di mana? Al-Quran. Di sana dibaca Al-Quran. Istri saya bilang kadang-kadang lagi duduk di pojok saya dengar. Lagi ngapain anak ini? Lagi ngularin ayat Al-Quran. Masuk dapur lagi ngaji. Kan bagus gitu. Daripada antum hafalin dia dandut roka yang tidak masuk di akal, tidak nyambung semua ini. Ya. Kemudian kenalkan tentang tabi dan tabiin, orang-orang saleh. Kisah-kisah tentang Atha bin Abi Rabah, ya Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri. Ambil kisah-kisahnya dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak buku-buku terbit. Kalau enggak kita bisa ambil kisahnya di internet, bacain. Rutinkan, ya.
Kalau kisah sejarah Nabi, sudah banyak ikhwan, ini saya bicara lingkup saya saja ya. Sudah banyak ikhwan yang praktikin, mereka perdengarkan anaknya pada saat mau tidur kisah sirah Nabi yang dari saya ada 38 episode atau 40 episode di YouTube. Didengarkan, dia bilang, anak-anak alhamdulillah sudah selesaikan Ustaz. Tapi diulang-ulang, makin diulangi makin ada ilmu. Perkenalkan kepada mereka itu. Jadi mereka tahu ada sosok Nabi yang harus dijadikan contoh. Ada para sahabat dan tabi'in juga yang begitu. Ya. Kemudian juga membiasakan hiburan anak adalah majlis ilmu. Ini hiburannya, bukan mall. Hiburannya majelis ilmu. Boleh ke mall sesekali. Tapi majelis ilmu begini bawa anak antum. Buat ini hiburan mereka. Sekarang teman-teman jujur. Kalau duduk seperti ini merasa tambah ilmu gak? Hah? Mana suaranya orang Batam ini? Kalau enggak saya enggak usah datang lagi. Merasa gak? Bayangkan kalau anak-anak kita umur 7 tahun antum bawa 5 tahun dan dia dengar. Kalau dari umur itu dia sudah belajar sampai umur kayak antum sekarang. Berapa banyak ilmu didapatkan sama dia? Dan perubahan apa yang terjadi? Luar biasa. Jadi buat hiburan mereka majelis ilmu. Buat program teman-teman, kunjungi rumah anak yatim. Bawa anak itu ke rumah anak yatim. Cari rumah anak yatim mana, bawa anak antum ke sana. Buat program, kalau saya buat program, anak kita pergi ke supermarket nih, beli beras, beli apa segala macam. Saya bilang sama anak, ini kita mau kasih orang ya. Ayo kita bungkus-bungkus ya. Mereka terlibat. Oh mau kasih siapa? Ya ini kasih. Mereka panggil saya abati ya. Abati itu maksudnya ayah sayang. Ini Nabi Ismail panggil ayahnya Nabi Ibrahim AS. Mereka bilang abati mau dikasih ke siapa? Nanti kita antar sebentar ya. Kita bungkus-bungkusin bawa. Biarkan mereka terbiasa dengan itu. Kalau ke rumah anak yatim teman-teman kita bawa. Nanti ya, nanti ayah mau ajak kamu ke tempat yang bagus nih. Kemana ini? Ya itu pokoknya ikut saja. Kita bawa bungkus-bungkusan bawa ke rumah anak yatim. Mampir. Bilang sama ketua yayasannya, anak saya mau ajak supaya bagi hadiah buat anak-anak yatim. Bisa nggak? Bisa. Kumpulin semua. Lalu duduk ceritain sama mereka. Ini namanya anak yatim. Ya. Orang tua mereka nggak ada. Mereka tinggal di sini, lihat nih, bawa ke kamarnya, lihat kamarnya, kasurnya bagaimana, kamarnya bagaimana. Mereka bisa biar bersyukur, tahu, berpikir, oh rumah kita beda nih. Lihat tuh, nggak ada orang tuanya, nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Makanan kalau kita kasih, mereka makan. Kalau enggak ya sudah. Sekolah bisa dibiayai, bisa enggak. Berikan mereka pemahaman. Suruh anak-anak yatim itu cerita nanti bagaimana rasanya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nanti dia cerita dengan bahasa anak-anak. Anak-anak kita berbekas itu. Berbekas, itu yang kita didik teman-teman. Ada teman saya kenal, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya sampai terharu, saya nggak bisa buat seperti beliau. Setiap akhir bulan teman-teman, setiap akhir bulan beli banyak sekali ditaruh di mobilnya penuh. Dia satu keluarga, sampai anaknya sekarang sudah mulai balik, kerjanya tiap hari sosial udah anaknya. Dari kecil dibawa sama dia, jalan. Dia bilang, Ustaz saya jalan, kemana saja saya tidak tahu. Pokoknya jalan. Saya jalan menuju kemana, dari Jakarta ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, masuk. Baru kami lihat, di tengah jalan nanti lihat ada kayak jalan masuk ke kampung-kampung, saya masuk. Ke sana tanya, ada orang miskin kita datang. Ini loh foto-fotonya usah dilihatin sama dia. Anak-anak juga ikut bantu, ada yang tidak punya baju, tinggal di pinggir kali dikasih, ada yang nenek-nenek tua, enggak ada yang perhatikan mereka. Akhirnya anak-anaknya tumbuh jadi orang-orang yang sosial semuanya. Ini pendidikan yang mahal sekali. Terus juga mengunjungi rumah sakit sesekali teman-teman, bawa ke rumah sakit, lihatkan ini orang sakit, nah kita bersyukur. Jadi ambilkan pelajaran. Perpustakaan, buku-buku, kalau hadiahkan buku, biasakan mereka baca buku. Ilmu itu penting, ilmu menjaga kita, harta kita yang menjaga, beda. Kemudian juga situs-situs bersejarah Islam. Ya terutama dalam berhubungan dengan Islam, baik di luar negeri atau dalam negeri. Jangan cuma sekedar datang ke negeri orang kafir tidak ada kejelasannya teman-teman. Datang ke negara Islam, ada sejarah Islamnya, antum jadi bisa jelasin. Ini loh masjid, ini loh begini, ini sejarahnya. Kita juga jadi belajar, anak-anak juga jadi belajar, gitu kan? Itu penting. Kemudian juga kita berusaha menghindari pergaulan-pergaulan bebas buat mereka dan juga hindari pasar dan mal kecuali darurat. Sesekali iya, 2 kali iya, 3 kali mungkin. Tapi jangan program setiap weekend sudah harus di sini. Habis uang sekian juta cuma naik ngeng mutar-mutar selesai. Untuk apa? Apa manfaatnya buat dia? Saya pernah gitu bawa anak saya terus saya bilang sama istri saya, dapat apa kita begini? Coba kita buat yang lain. Pernah, justru ini kan ada eksperimen saya pernah lakukan. Saya lihat anak saya dapat manfaat apa nih? Gak ada gitu kan? Maka saya coba berhentikan, cari yang lain. Maksud dalam pendidikan teman-teman, kontrol pergaulannya. Ingat, orang tua yang berhasil mendidik anak, kayak saya misalnya, kalau saya mau didik anak saya, kalau saya berhasil, maka apa yang saya pakai, cara ngomong saya, cara jalan saya dicontoh oleh anak laki-laki saya. Kalau ada seorang bapak jalan, anak laki-laki di sebelah seperti dia, itu berarti sudah sukses dia. Kalau seorang ibu jalan pakai hijab syari, anaknya di sebelah seperti dia, sudah sukses dia. Salah satu pola yang penting dalam masalah ini adalah, jangan banyak berikan pilihan kepada anak. Jadi gini, ini makanan nak makan, ini minuman nak minum, ini baju ayah belikan ya, langsung pakai, selesai. Jangan kasih pilihan ke mereka. Kalau sekali kita tanya, nak mau makan apa, nak mau pakai baju apa, mungkin bentuk kasih sayang. Tapi sekali kita tanya, dia pikir dia punya kesempatan untuk bertanya kan gitu. Kalau yang kedua kali nanti dia minta, ayah kita makan sini yuk. Ah tapi kita lagi pengen makan tempat lain, sudah di sini aja. Oh ayah ini nggak mau dengar saya, terbuka pintu durhaka. Ini bahaya nih, ini kan?
Maka jangan buka pintu itu teman-teman. Biarkan mereka terbiasa terbentuk seperti kita, yang kita mau. Sayangnya banyak orang berhasil membentuk anaknya dalam kefasikan. Ya, jadi ahli maksiat lah segala macam, dia motivasi anaknya. Kita tidak, kita balik menjadi orang-orang yang kita kadar seperti yang kita inginkan. Dan jangan lupa pilih lembaga-lembaga pendidikan yang tepat seperti yang saya bilang tadi, pesantren. Kemudian juga teman-teman penting dukung semua prestasi baiknya. Ibadah, sholat, puasa, sedekahnya, semuanya. Ya. Dan selalu hubungkan hadiah, kasih nggak apa-apa. Apalagi mereka masih kecil kan. Oh sholat tadi Masya Allah, nanti ya abi atau siapa kasih ayah kasih hadiah, umi kasih hadiah misalnya. Maka itu belum. Terus dengan kata-kata pujian juga boleh. Tapi mereka masih kecil ya. Kalau sudah balik tentunya bukan lagi pujian karena itu bisa jadi riak ya. Tapi kalau masih kecil motivasinya bisa. Kemudian selalu berikan hadiah-hadiah buku-buku agama tadi saya bilang. Kemudian apa ya yang bisa bermanfaat bagi mereka. Kemudian nasihati yang baik kesalahannya serta jangan ungkit-ungkit lagi sehingga kejiwaannya aman. Secara kejiwaan juga jangan suka ungkit. Kau kan anak kemarin buat begini sudah. Dia sudah minta maaf selesai. Dia sudah salah kita nasihatin sudah tinggalkan sudah cukup. Kemudian jaga juga kesehatan akal, jiwa dan raganya. Seperti pola makan, pola tidur dan olahraga. Ini juga dimasukkan dalam masalah itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3, 7 tahun pertama dengan kelemah lembutan, 7 tahun kedua, dari 7 tahun sampai 14, semua dengan penanam prinsip. Ini boleh, ini enggak boleh. Tegas tapi bukan keras. Ya. Tegas boleh tapi keras tidak boleh. Kemudian, ya, kalau tegas itu bilang, saya mau, ayah mau atau ibu mau begini. Jangan begini. Kalau keras itu matanya melotot, mukul segala macam ini enggak, dihindari. Kemudian 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 adalah dengan cara bermusyawarah dengan mereka. Ini berhubungan dengan masalah hak anak. Ya. Kita akan bahas manajemen rumah tangga Islami ini ada 3 poin. Haknya anak, haknya orang tua dan haknya kerabat. Ya, ini manajemen rumah tangga. Sekarang anak sudah selesai, sekarang kita masuk ke orang tua. Teman-teman, kita sebagai anak harus paham dalam rumah tangga ada haknya orang tua kita. Tugas kita adalah mencari ridhonya. Dan ridho artinya dia puas dan dia tidak pernah merasa kekurangan. Orang ridho itu begini, kalau ada orang miskin, dia datang, dia bilang saya mau utang 1 juta. Kita kasih 1 juta, kita belum buat dia ridho. Kita baru membantu dia. Kalau ridho itu kita tanya, selain 1 juta ini kamu butuh apa lagi? Kamu kerjanya apa? Semua kebutuhannya kita penuhi, maka kita akan membuat dia ridho namanya. Kata Nabi SAW, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Dan tidak akan pernah gugur hak orang tua walaupun mereka kafir, walaupun mereka fasik. Ya. Walaupun orang tuanya naudzubillah buruk sekali, ibunya pezina, ayahnya pemabuk, tetap hak bakti orang tua tidak gugur. Mereka berdosa dengan maksiatnya, tapi kita berdosa dengan durhaka kita. Maka ini harus digarisbawahi. Allah SWT sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Maksudnya yang dekat dengan rumahmu ataupun yang jauh dari rumahmu. Dan teman sejawat. Ya. Maksudnya adalah pasangan hidup. Kemudian ibnu sabil, orang-orang terputus jalan. Dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Saksi bahasan kita adalah disuruh bakti dengan kedua orang tua. Surah Isra, surah nomor 17 ayat 22, ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalimat ihsan adalah berbuat baik yang maksimal. Allah bilang dan wabil walidaini ihsana. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ada di bawah pemeliharaanmu, artinya terjangkau, tinggal serumah atau kau tahu tempat dan alamatnya, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ibu, ayah, bantan. Dan jangan kamu membentak mereka berdua dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ayat 24-nya, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihanilah mereka kedua sebagaimana mereka berdua mengasihani kau mendiriku pada saat aku kecil. Saksi bahasan kita disuruh berbuat ihsan dan berbuat baik kepadanya atau kepada orang tua. Saya baca ayat terakhir ini baru kita sholat dulu. Surah Luqman, surah nomor 31 ayat 14. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kalian akan dikembalikan. Nah, ini semua menjelaskan tentang adanya bakti kepada kedua orang tua. Allahu alam. Sudah masuk waktu duhur, kita sholat dulu insyaAllah. Dan insyaAllah besok kita akan masuk ke materi manajemen Islami 3 kalau Allah SWT mudahkan. Itu saja, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari bahasan kita tentang masalah hak kedua orang tua, dan kita sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah itu. Sekarang kita bacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak akan bisa seorang anak membalas sebagian kecil dari jasa orang tuanya kecuali bila ia menemukan orang tuanya dalam keadaan keterbudakan atau diperbudak oleh orang lain lalu ia membebaskannya. Dan ini hadis menandakan tentang pentingnya kedudukan orang tua. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan mengaruniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, maka Allah juga akan menjaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi berarti efek daripada perbuatan kebaikan tadi, bakti sama orang tua, Allah juga kasih kita anak berbakti. Di dalam riwayat yang serupa, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, berbaktilah pada orang tuamu, pasti Allah akan karuniakan kau anak yang juga berbakti padamu. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah, paling afdal, paling baik, paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kayak tadi kita azan, salat. Lalu aku bertanya lagi, amalan apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, birru walidain, bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi setelah itu? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti di sini bakti sama orang tua di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah dan berkata, apakah aku sudah berbakti pada ayahku yang aku urus segala sesuatunya sampai kotorannya aku bersihkan dengan kedua telapak tanganku? Maka kata Hasan Basri, sama sekali belum. Jadi ada sebuah kisah dikatakan Hasan Basri berkata, seseorang datang kepada Hasan Basri mengatakan, saya punya seorang ayah yang saya bakti padanya dengan luar biasa. Saking baktinya sampai dia stroke di atas ranjang, saya bersihkan badannya, gantikan pakaiannya, suapkan makanan dan minumannya. Dan pada saat dia buang air besar, buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Ya, zaman dulu masih mungkin belum ada pembalut, maka dikatakan dia tampung dengan telapak tangan. Apakah saya sudah berbakti? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Kata dia, kok bisa? Ya, saya sudah menampung kotorannya dengan telapak tangan tanpa merasa jijik. Sekian tahun saya belum bakti? Kata dia, iya. Karena sekarang kau bersihkan kotoran orang tuamu, karena kau berharap kapan kau selesai tugas. Jadi kalau orang tua meninggal selesai bagi kamu. Tapi orang tuamu dulu membersihkan kamu pada saat kau kecil dengan berharap engkau menjadi tokoh masyarakat. Dan sekian banyak teman-teman dalil-dalil berhubungan dengan masalah bakti sama orang tua. Ini bahasanya panjang sekali. Tapi siapa yang masih Allah karuniakan kedua orang tua yang hidup, kesempatan emas. Mereka adalah surga bagi kita, berbakti. Bakti itu apa saja, doakan, penuhi kebutuhannya, memohon maaf kalau misalnya punya kesalahan, ya. Bahkan menanamkan kegembiraan dalam hati orang tua juga adalah bakti. Semuanya itu adalah bakti kepada orang tua. Dan ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan teman-teman di Batam sini yang mungkin asalnya bukan dari daerah sini, orang tua yang masih hidup di Jawa, di Sulawesi, kesempatan telepon mereka, minta didoakan. Jangan lewatkan satu hari kecuali sudah pernah telepon. Tanya kabar minimal. Ayah ibu baik, bagaimana kabarnya? Ya, kita tanya kabarnya, minta didoakan. Itu sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa lebih jauh, berikan kebutuhan dari sini, paketkan ke daerah-daerah kita. Mungkin di daerah sana ada, di kota sana ada. Sabun, sampo, sisir, apa saja. Tapi kita paketkan sebuah kebahagiaan sendiri. Nilai pengirimannya pun ada nilai pahala di sisi Allah SWT. Masuk dalam bab bakti semuanya. Maka itu kesempatan emas. Masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Bisa saja doanya itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan banyak hal. Banyak salafus saleh mengatakan, pada saat masuk di kancah peperangan, dia mengatakan, Allahu Akbar, saya pasti menang. Pada saat itu kebetulan dia terkepung bersama dengan pasukannya. Maka pasukannya heran. Tapi karena lagi berkecamuk perang, mereka tidak sempat bertanya. Begitu selesai peperangan dan betul-betul menang. Jumlah mereka lebih sedikit, mereka terdesak di tengah-tengah dikelilingi oleh musuh.
Maka mereka mengatakan prajuritnya, kenapa tadi Anda mengatakan Pak Allahu Akbar saya pasti menang? Dia bilang saya tinggalkan seorang ibu di rumah yang saya sudah titip pesan agar ibu saya mendoakan saya diberikan kemenangan, dan saya yakin ibu saya mendoakan saya dan Allah pasti ijabah. Makanya kata Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak selain orang puasa, musafir, doa orang tua buat anak. Minta doanya mereka, doakan setiap hari teman-teman. Ada orang subhanallah gosip sama temannya, bicara berjam-jam di telepon mau, tapi telepon orang tuanya malas. Merasa kalau orang tuanya mau ngomong mungkin ibunya masih rindu, ayahnya masih rindu, tapi dia sudah putuskan. Ini jangan teman-teman sekalian. Usahakan kita bakti, mereka kesempatan emas. Sebagian salafus saleh juga itu mereka sampai pada tingkat ya mereka menangis pada saat salah satu orang tuanya meninggal. Ditanya oleh murid-murid, kenapa Anda menangis? Dia bilang setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Sekarang tinggal setengah lagi, saya harus jaga ini. Jadi kita harus jaga teman-teman. Hanya telepon, tanya kabarnya, kirimkan sesuatu, gembirakan mereka. Ada kesempatan cuti pulang-pulang, sambut mereka. Dan kalau pulang kampung teman-teman, apalagi mau Idul Fitri, mudik, lebaran, bukan saja kumpul sama teman-teman, orang tua, duduk sama mereka, temani mereka, belanjakan kebutuhannya, gembirakan. Ya biar mereka membuat kita sebagai bahan banggaan mereka. Kunci surga ada di tangan mereka. Maka ini harus dimaksimalkan. Yang ketiga yang kita masuk adalah hak kerabat. Ya, hak kerabat. Kerabat ini teman-teman terbagi 3 bagian. Ada kerabat yang sifatnya fitrah, memang dasarnya begitu kita lahir itu sudah punya hak kekerabatan. Punya hak rahim namanya. Yaitu kedua orang tua kita, ayah dan ibu, dan semua jalur langsung ke atasnya. Kakek, nenek, ya. Jalur langsung dari kedua orang tua kita. Kemudian jalur langsung di samping kedua orang tua kita. Saudara dan saudarinya, berarti paman dan tante kita. Kemudian semua yang berhubungan dengan keturunan kita. Anak dan juga cucu. Semua yang berhubungan dengan jalur ke samping kita. Saudara dan saudari kita. Dan semua yang berhubungan dengan keturunan daripada paman dan tante dan hubungan keturunan daripada saudara-saudara kita, semuanya adalah hubungan kekerabatan. Hanya saja ada di antara mereka yang merupakan mahram, ada yang bukan mahram. Ya. Kalau yang mahram, ayah ibu langsung jalur ke atas, anak cucu ke bawah, saudara dan saudarinya ibu ke kanan dan ke kiri, saudara dan saudari kita ke kanan dan ke kiri. Kalau anak-anaknya paman itu bukan mahram, walaupun kerabat, sepupu, boleh kita menikah. Tapi anak keturunan saudara kita, keponakan adalah mahram. Jadi kan. Ada juga kekerabatan terjadi karena susu, saudara susuan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, terhitung ya saudara susuan itu sama dengan terhitungnya kekerabatan. Jadi mereka punya kekerabatan. Misalnya saya disusui oleh seorang ibu tetangga, dia punya 3 anak perempuan. Selama saya sudah kenyang disusui oleh dia, walaupun sekali, saya bisa menjadi saudaranya anak-anaknya dia, dan ibu ini menjadi ibu susuan saya. Gitu kan. Tapi itu tidak berlaku kalau saya punya adik misalnya laki-laki 2 orang, tidak berlaku pada ibu susu saya dan tidak berlaku pada anak-anaknya. Karena cuma saya yang disusui, kalau saudara saya tidak. Cuma saya berlaku pada anak-anaknya ibu tersebut karena dianggap dari satu sumber air susu. Begitu juga dengan kerabat karena pernikahan, seperti mertua, ya, anak mantu. Ini mahram ini. Ya, tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Sekali menikah walaupun kita cerai sama anaknya, tetap dia adalah mertua kita. Ya, mahram maksudnya. Begitu juga mertua tidak mungkin ada namanya mantan anak mantu. Mantan pasangan anaknya iya, tapi anak mantu tetap berlaku, mahram. Dan ada hubungan kekerabatan dengan pernikahan tapi tidak ada hubungannya sama mahram. Yaitu ipar. Mereka punya hubungan kekerabatan tetapi mereka tidak punya ya, hak mahram di sini. Ini Allah Subhanahu wa taala tentu menekankan semua agar kita menjaga hak kekerabatan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi sudah kita bacakan di awal pertemuan ya. Surah nomor 4 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan kekerabatan kalian, rahim, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibu susuan, ya. Masih hak kekerabatan dulu secara umum ya, belum masuk ke masalah susuan. Al-Anfal surah nomor 33 ayat 6, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa wa kana dzalika fil kitabi mastura. Artinya nabi itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, kalau Nabi SAW kita dahulukan dari semua, walaupun diri kita sendiri. Dan juga istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Makanya kita panggil istri-istri Nabi, ya ridwanullahi alaihinna ummahatil mu'minin. Ummul mu'minin Aisyah, Ummul mu'minin Hafsah, Sauda, Sofia dan seterusnya. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama yang lain lebih berhak waris mewarisi dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama, adalah demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah. Maksudnya adalah kalau kita mau berbagi, berbuat baik pada orang-orang bukan hubungan kerabat boleh, tapi yang punya hubungan kerabat begitu kita meninggal ada hak waris di antara mereka. Makanya di sini kalimat Allah wa ulul arham yang biasa kita bilang silaturrahim, ya. Itu adalah hubungan darah. Kalau sama muslim kita mengatakan menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Allah SWT melarang kita memutus hubungan kekerabatan dan harusnya kita menelusuri jalur nasab. Dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalau kalian berkuasa di muka bumi kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Artinya Allah Subhanahu wa taala sini menghardik orang yang sudah punya kedudukan lalu kemudian dia buat kerusakan lalu kemudian memutus hubungan kekerabatan. Tidak mengakui lagi orang tuanya, tidak mengakui membantu keluarganya yang susah, ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari, saya masuk dulu ke ayat Al-Quran, juga masih hubungan kekerabatan, apalagi yang punya hubungan susu juga, ya. Saudara susuan tadi masuk juga dalam kekerabatan umumnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 23. Ini merincikan tentang kekerabatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian karena mereka mahram. Berarti otomatis bagi anak perempuan ayah-ayah mereka juga. Anak-anakmu yang perempuan. Berarti bagi perempuan, bagi ibu, anak-anak laki-lakinya juga berlaku. Saudara-saudara perempuanmu. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, tante dari bapak. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante dari ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, keponakan dari saudara kita laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ya, kita punya saudari perempuan lalu menikah punya anak, ponakan dari mereka. Semua mahram. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Saudara perempuan sepersusuan. Tadi saya disusui oleh ibu itu punya anak perempuan maka itu jadi saudari saya. Itu jadi mahram. Ibu-ibu istrimu, mertua. Anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan janda punya anak perempuan, maka anak perempuannya si janda itu akan menjadi mahramnya abadi kalau dia sudah menggauli si janda. Jadi kalau seorang laki-laki menikah sama janda, dia punya anak gadis, misalnya janda itu umur 30 tahun, anaknya misalnya umur 15 tahun, sudah balik, ya, ataupun belum balik anak perempuan tersebut, intinya kalau dia sudah nikah sama janda dan sudah biologis, maka anak ini jadi mahram selamanya. Ya. Kalau belum digauli beda. Makanya Allah mengatakan, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, belum kau biologis lalu kau ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Artinya anaknya bukan jadi mahram, bisa dinikahi anaknya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, maksudnya anak mantu. Dan juga diharamkan bagimu menghimpun dalam satu pernikahan, dalam poligami perempuan bersaudara. Enggak boleh adik kakak di poligami. Kecuali sifatnya memang menikah dengan yang pertama, adik kakak misalnya lalu meninggal atau cerai baru nikah sama adiknya boleh. Tapi dalam poligami tidak dibolehkan. Kecuali kata Allah yang telah berlalu di masa lampau, di masa jahiliyah boleh, gitu kan? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini penyebutan tentang masalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dan punya hubungan mahram. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu mahram yang banyak dilupakan oleh orang atau tidak diketahui adalah pasangan orang tua. Pasangan orang tua. Misal ayah seseorang duda, ya. Ada seorang duda punya anak 3 laki-laki. Dia umur 50 tahun, anak tertuanya 25 tahun. Lalu si duda ini nikah sama seorang gadis umur 20 tahun. Berarti sekarang istrinya ayah ini si duda ini lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap anak ini menganggap ini ibunya. Dan ini mahram abadi. Walaupun cerai sama ayahnya, ayah meninggal tidak boleh dia nikah sama sekali. Diharamkan itu. Begitu juga dengan pasangan ibu atau mantan pasangan ibu. Jadi tadi pasangan ayah atau mantan pasangan ayah atau pasangan ibu atau mantan walaupun mereka cerai tetap tidak boleh sama sekali. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan pernah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian.
baik status istri ayah atau sudah diceraikan. Terkecuali pada masa yang telah lampau, di masa jahiliyah dulu belum datang Islam beda. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Melanjutkan hubungan silaturahim ini teman-teman, pahalanya besar sekali. Ya, kalau punya kekerabatan. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar ya, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau Nabi SAW memerintahkan untuk menelusuri jalur nasab, maka mereka mengatakan telusuri jalur nasab kalian karena akan memudahkan kalian melanjutkan hubungan silaturahim. Jadi teman-teman pulang sebentar, tulis nama ayahnya, nama kakeknya. Kalau masih ada kerabat yang tua, misalnya kakek masih hidup, tanya, kakek bersaudara berapa orang? Nenek bersaudara berapa orang? Tulis nama-namanya. Misalnya Ahmad, Yusuf, Zainab, fulan. Tanya nikah sama siapa saja? Tulis namanya, ya kakek ini bersaudara sekian, 5 orang misalnya. Ya, si Ahmad nikah sama Zainab, si fulan nikah sama ini. Terus di bawahnya tulis nama anak-anaknya siapa? Anaknya si fulan. Jadi kita tahu. Jangan sampai di majelis begini atau di tempat kerja kita sepupu tapi tidak saling kenal. Mereka punya hak kekerabatan. Pahalanya lebih besar. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada sahabat bawa 1 kantong dirham lalu mengatakan, ya Rasulullah, ada orang miskin 2 target saya. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu enggak ada. Satu ada rahim, satu enggak ada rahim. Ya, dan ini menandakan memang dalam hadis ini juga dijelaskan muslimin umumnya bukan silaturahim, tapi sama kekerabatan saja. Kalau muslimin umumnya ukhuwah, gitu kan? Maka dia mengatakan ada 2 target saya orang muslim, 2 miskin. Satu punya rahim, satu enggak. Yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan rahim, kau akan dapat double pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Maka mereka punya hak kekerabatan, gitu kan? Makanya harus ditelusuri teman-teman sekalian. Dalam hadis kata Nabi SAW di riwayat Bukhari, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, banyak membeludak, dipanjangkan berkah umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Cari tahu tentang mereka. Saya subhanallah ke Australia itu hari diundang, di sana ada sepupu saya, ternyata ibunya sama ibu saya saudara kandung. Gitu kan? Walaupun ibu saya sudah meninggal, saya masih kecil umur 4 tahun, tapi beliau subhanallah ya, ibunya adalah adiknya ibu saya. Dan sudah tinggal lama di sana gitu kan. Saya tuh hari diundang ke Amerika sama teman-teman kita yang orang Indonesia sana, saya datang ke satu daerah jauh. Ternyata juga masih ada sepupu saya di sana, sudah warga negara Amerika. Cari telusuran ternyata ibunya atau ayahnya sepupu ayah saya, masih ada hubungan kekerabatan. Kemarin waktu diundang, ini artinya bukan menyebutkan nama-nama negara itu ya, tapi saya katakan ini di luar negeri saja bisa kita temukan kerabat, apalagi dalam negeri, mestinya begitu kan. Ini di luar negeri, saya kemarin ke Malaysia juga begitu diundang. Waktu diundang ke sana ke KL bulan lalu, ada satu orang Yaman datang ke saya dekatin. Lalu dia bilang, Khalid, Ustaz Khalid dipanggil. Ya, saya salaman nama dia. Dia bahasa Arab, orang Arab. Dia ngajar di universitas di Kuala Lumpur. Terus dia bilang sama saya, ada satu orang bahasa lama, itu kenalan dekat saya. Dulu sama-sama satu lembaga sama saya di Saudi, lembaga dakwah. Dan orang itu sampai hafal kitab-kitab Injil. Kitab Injil sampai dia banyak pastor masuk Islam di tangannya. Dia itu bahasa lama. Namanya si Fulan, disebut namanya Umar bahasa lama. Terus kemudian dia bilang, katanya Umar itu bilang ada hubungan kerabat sama antum. Baik, kalau silakan. Ini nomor telepon saya, tolong dikasih. Tapi sekarang dia sudah tinggal di Turki, sudah warga negara Turki. Udah lama, lahir di Indonesia. Udah, saya masuk ke kamar hotel, saya langsung hubungin beliau ke dalam bahasa Arab, ternyata dijawab juga. Terus menyambunglah ngomong. Setelah ngomong ternyata dia lahir di Indonesia, lahir di Surabaya malah gitu kan. Terus kemudian punya hubungan kekerabatan dan ternyata ibunya dia atau ayahnya dia itu saudara dengan kakek saya. Jadi dia sama ayah sepupu. Ini sudah tinggal di Turki, warga Turki, sudah nikah sama orang Turki, anaknya sudah Turki semua gitu. Ini kalau kita tidak telusuri, kita nggak tahu jalur nasab gitu kan. Jadi banyak kekerabatan kita yang luar biasa gitu. Berapa banyak orang-orang kita Indonesia, mereka telusuri jalurnya, ternyata juga ada yang dulu orang tuanya dan keluarganya tinggal di Mekah, sudah warga negara di sana. Di Saudi itu ada gelar-gelar Al-Bugis, gelar apa ya, banyak dari marga-marga Indonesia. Tapi mereka sudah warga negara sana, itu mungkin ada hubungan kekerabatan. Jadi mereka punya hak-hak syar'i, seperti itulah kurang lebih. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung silaturahim dengan balasan atau undangan, tapi menyambung yang sebenarnya justru menyambung hubungan yang saat ia diputus atau terputus. Jadi kalau ada orang kerabat kita, undang, ayo datang yuk, lalu kita datang, dia juga datang, ini sudah umum, orang semua kerjakan. Tapi lanjutkan silaturahim yang sebenarnya justru kau menyambung dengan orang yang memutusmu. Atau kau tidak kenal dia, cari tahu siapa dia. Karena kalau orang sudah saling tahu sudah gampang kan. Justru yang kita belum tahu ini harus kita telusuri. Dan ini perintah Nabi SAW. Dan bagi orang yang punya hubungan kekerabatan dan cuma memutusnya teman-teman. Ini sebagai penutup dalam bahasan kita ya. Kita akan baca pertanyaan setelah ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan hukuman bagi orang yang memutus hubungan silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak ada dosa yang akan Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia dan juga ditambah dengan siksaan yang disiapkan di akhirat nanti. Ya, seperti 2, pemberontak dan memutus hubungan silaturahim. Sengaja tidak mau berhubungan sama orang tua, sama sepupu, sama ipar, sama siapa, ini tidak boleh.
Bagaimana Ustaz kalau kerabat saya ada yang tidak baik sifatnya? Baik, antum tidak putus silaturahim. Boleh jaga jarak, iya. Ada sepupu saya kalau datang Ustaz selalu gosip aja di rumah. Baik, kita batasi. Dia ngomong lain, dia ngomong gosip, kita arahkan kepada yang lain. Dan kita boleh batasi pergaulan, boleh. Tapi tidak boleh diputus. Karena mutus ini kena ancaman, gitu kan? Tapi kalau kita bisa nasihatin, jadikan mereka sebagai ajang dakwah. Pokoknya kalau ada yang punya hubungan kekerabatan, kita sedekah, kita nasihatin, kita bantu apa saja, itu pahalanya double dibandingkan umumnya muslimin. Karena mereka punya hak kekerabatan. Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat dikatakan radhiyallahu anhu pernah dikasih baju oleh Nabi SAW. Jadi Nabi pernah dapat jalan di pasar sama Umar. Ada baju sutra bagus sekali, baju musim dingin, tebal, mantel dingin, hangat untuk musim dingin. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, tidakkah anda beli baju ini? Anda bisa pakai hari Jumat, jamu tamu gitu kan, di acara-acara momen tertentu. Kata Nabi SAW, tidakkah kau tahu, hei Umar, ini sudah diharamkan bagi kita laki-laki muslim. Maksudnya tidak boleh pakai sutra gitu kan. Kata kata Umar, baik ya Rasulullah, selesai. Maksudnya saya terima itu. Setelah itu jalanlah, waktu berapa hari. Rupanya Nabi SAW dapat hadiah beberapa lembar baju yang serupa itu. Sama yang di pasar itu. Dapat 3-4 baju, Nabi SAW kirim satu untuk Umar. Lalu Umar datang kembali ke rumah Nabi, ya Rasulullah, bukankah ini baju yang anda larang kami pakai kemarin? Kata Nabi SAW, saya kirim sama kau bukan untuk kau pakai. Tapi kau bisa menjualnya, ambil nilainya, ataupun kau akan berikan kepada orang yang layak untuk pakai. Maksudnya bukan orang muslim. Maka Umar kebetulan punya adik seibu sama dia, itu masih dalam keadaan kafir di Mekah. Maka Umar mengirimkan hadiah kepada dia. Bayangkan ini, adiknya orang kafir, tapi Umar bin Khattab mengirimkan hadiah buat mereka. Jadi hubungan kekerabatan tidak putus walaupun mereka kufur. Ya. Orang tua juga begitu, tidak putus walaupun mereka kufur. Yang tidak boleh hanya mendukung ibadah mereka saja. Allahu alam. Ini bahasan kita insyaAllah. Dan kita akan lanjut insyaAllah binillah besok pagi. Dengan izin Allah, manajemen rumah tangga Islami 3. Kita sudah pindah ke tahapan setelahnya lagi. Yang pertama kita sudah bahas definisi pernikahan, tujuan pernikahan, segala macam, konsep ta'aruf dalam Islam, pernikahan Islami, lengkap semuanya. Kita sudah selesai bahas itu. Sekarang kita bahas masalah bagaimana kalau sudah menikah punya anak, hak-haknya anak-anak, orang tua dan kerabat. Kita akan masuk besok insyaAllah. Dan beberapa pertemuan kalau Allah mudahkan ke depan itu khusus judulnya kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Karena setelah berumah tangga punya anak banyak godaannya. Ya. Dan itu ada kiat khusus, ada kurang lebih 30 kiat untuk mempertahankan rumah tangga supaya tetap langgeng dan insya Allah kita akan bersama dengan istri dan anak-anak kita di surga nanti. Baik, mungkin begitu saya teman-teman, kita masih bahas masalah rumah tangga insya Allah di besok hari. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.